Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia periode 2021-2026 setiap Jumat jam 13.30 sampai dengan 16.30 kita mengadakan kegiatan yang diberi nama pandemi. Nah, ini yang mengusulkan salah satunya Mbak Ira nih, namanya pandemi, Pekan Diskusi bersama IFPI gitu ya. Jadi di tengah pandemi ini kita coba melaksanakan sesuatu hal yang positif. Bukan berarti dengan namanya pandemi berharap pandemi semakin panjang, tidak, tapi berusaha mengisi pandemi dengan sesuatu yang positif. Dan hari ini adalah edisi kedua dari pandemi setelah Jumat minggu lalu. Dan khusus hari ini kita akan lebih teknis nih, membahas mengenai syarat dan evaluasi kualifikasi penyedia jasa konstruksi. Tentunya karena regulasinya baru muncul di bulan Juni kemarin, per LKPP 12 2021. Apalagi dan masih relevan lah ya Mbak Ira ya, karena DAK yang rata-rata kan teman-teman berkecimpung DAK nih. Tadi banyak yang login masih pakai nama Pokja sekian, berarti masih pembuktian nih. Gitu ya. Jadi masih relevan karena DAK diundur sampai 31 Agustus, kemudian belum nanti APBDP, jadi memahami mengenai syarat dan bagaimana cara mengevaluasi kualifikasi penyedia jasa konstruksi menjadi penting. Memahami aturan yang baru dibanding kita baca 5.867 halaman itu, mudah-mudahan dalam waktu 3 jam ke depan atau 2,5 jam ke depan, kita bisa banyak mendapatkan masukan nih terkait dengan syarat dan evaluasi kualifikasi penyedia jasa konstruksi. Tadi sudah saya sampaikan, narasumber kita adalah Mbak Juni Irawati, sarjana komunikasi ya Mbak ini? Atau komputer Mbak? Komputer. Oh komputer. Sarjana komputer, magister hukum, beliau adalah koordinator divisi Diklat DPN IFPI. Sekarang bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu. Itu mungkin kita sudah banyak yang familiar lah ya dengan Mbak Ira. Itu jadi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian, kembali saya sampaikan tata tertib dari kegiatan pandemi kita. Jadi nanti Mbak Ira akan menyampaikan materinya terlebih dahulu, kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Setelah itu dibuka ruang untuk berdiskusi. Teman-teman boleh raise hand untuk berdiskusi secara langsung. Kemudian juga boleh mengetik di chat, nanti kalau ada waktu saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita. Seperti itu. Tidak ada daftar hadir, jadi rekan-rekan yang sudah mengisi registrasi pendaftaran dan kemudian masuk ke dalam aplikasi Zoom, secara otomatis kita sudah data sebagai peserta kegiatan pandemi ini. Saya lupa memperkenalkan diri Mbak, saking antusiasmenya ini. Ini banyak orang pengen jadi moderatornya Mbak Ira soalnya. Saya sendiri Rangga dari sama DPN IFPI dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang, ada beberapa rekan saya di sini. Yang buka kamera ada beberapa, ada Pak Oka, ada Pak Nawirta, gitu. Selamat bergabung. Baik, agar efisien dan efektif, Mbak, silahkan langsung menyampaikan materinya, Mbak Ira. Oke, baiklah. Makasih Mas Rangga, semangatnya. Ya Mas Rangga, ya terima kasih. Aduh, tersanjung banget nih lihat teman-teman yang pakai backgroundnya, ada foto aku di sana. Jadi bukannya nggak mau pasang ya, pengen banget ya masang kapan lagi ya, pasang background ada foto aku di situ, cuman mohon maaf laptopnya zaman dahulu kala jadi nggak bisa ada background ya. Oh gitu, jadi kita tuker tambah Mbak handphone sama laptopnya. Saya gue tuker tambah masih sosol lah. Baiklah teman-teman pengadaan dan teman-teman Jafung, ini semuanya rata-rata Jafung. Sebelum, karena ini memang kita webinarnya online, mohon dong teman-teman untuk dibuka kameranya agar saya yakin bahwa teman-teman ini mendengarkan atau jadi biar nggak berasa ngomong dengan tembok gitu lah ya. Jadi kalau memang yang bisa aktivitasnya untuk dibuka kamera nggak apa-apa, mohon dibuka buat kepada teman-teman. Dan kita sebenarnya lebih ke diskusi ya, karena regulasi ini baru dan terus terang saja pemahaman ini benar-benar memang dengan analogi filosofi yang bisa dipahami sendiri. Beda waktu
diatur waktu dari Kementerian PUPR, jadi tempat bertanya, tempat ini masih mudah. Cuman kalau sekarang ini kan semenjak regulasi ini keluar kan, ya begitulah kira-kira, nanti susah lagi ngomongnya. Apalagi berapa hari ini semenjak Perlem 12 ini keluar, selalu paling banyak pertanyaan berkaitan dengan prakualifikasi untuk jasa konsultan. Kalau untuk yang konsultan pekerjaan konstruksi sih nggak terlalu, karena baru banget ternyata prakualifikasinya, sangat jauh berbeda dengan Permen PU 14 tahun 2020. Sebelum memulai tadi sih Mas Rangga sudah memperkenalkan diri aku sudah nama lengkap Juni Irawati dan biasa dipanggil dengan Ira. Kalau teman-teman di sini sih rata-rata yang teman-teman yang di Pokja Bersatu atau di teman-teman IFPI yang dekat itu manggilnya Bunda Ira. Mungkin karena sudah tua, Bunda Piara kalau teman aku ngomongnya. Dan sehari-hari saya bertugas sebagai Jafung juga, ya Jafung Muda di UKPBJ Provinsi Bengkulu. Bukan biro pengadaan kalau kami itu ya, biro administrasi dan pembangunan Setda Provinsi Bengkulu. Nah, tapi dia di bawah bagian pengadaan barang dan jasa. Langsung saja ya, aku buka dulu nih. Bentar, belum dibuka ini. Sambil jalan aja ya, kita sambil konsul. Ini slide-nya lumayan banyak sih, aku juga nggak tahu nih, selesai nggak sih cuman konsultasi ini doang. Mudah-mudahan selesai lah ya. Nggak selesai, nanti bikin edisi 2. Nggak bisa. Nanti, cuman kalau berkaitan dengan konsultasi sih mungkin agak panjang, karena kalau untuk jasa pekerjaan konstruksi kan dia nggak terlalu banyak ada yang berubah dan menggunakan sistem gugur. Ya. Oke. Oke. Ini rasanya bisa aku skip aja ya. Kayaknya kalau tugas pokja pemilihan nanti sambil diskusi aja ya. Karena kalau lihat dengan waktu terbatas banget. Nih, nanti kalau sambil mau tanya. Tapi yang pasti tugas pokja pemilihan itu ya selain dengan persiapan pemilihan, langsung aja ya kita ya. Juga melakukan pelaksanaan pemilihan, yaitu melaksanakan tender ataupun seleksi. Nah, pada persiapan pemilihan ini yang perlu diperhatikan itu adalah tugasnya Pokja. Tugas Pokja adalah melakukan review dokumen persiapan pengadaan dan melakukan rapat persiapan pemilihan penyedia. Nah ini ya, pada prinsipnya sekarang ya, untuk tujuan pengadaan kita sesuaikan dengan Perlem 12 bahwa tujuan pengadaan menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, baik dari aspek kualitas, kuantitas waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, serta tetap berpedoman kepada etika dan prinsip pengadaan. Kenapa ini harus dimunculkan? Karena berkaitan dengan dihapusnya pasal 58 pada Permen PU 14 2020 yang tentang penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan itu pada Permen PU 14 seperti kita ketahui itu harus disetujui dulu oleh pejabat tinggi media untuk dana APBN, sedangkan untuk dana APBD itu harus disetujui oleh pejabat tinggi Pratama yang membidangi Jaskon dan yang membidangi pengawasan, pejabat tinggi pertama yang membidangi pengawasan. Nah, di Perlem 12 2021 penambahan persyaratan itu tetap ada dan diperbolehkan, namun harus memperhatikan etika pengadaan dan prinsip pengadaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga kepada teman-teman ketika adanya penambahan persyaratan yang tidak ada di dalam yang tidak diatur di Perlem 12 2021. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab terhadap dokumen pemilihan itu adalah Pokja pemilihan, sehingga apapun bentuk regulasi apapun bentuk persyaratan teknis maupun kualifikasi itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pokja pemilihan.
Ini salah satu contohnya ya, berkaitan dengan penambahan persyaratan. Persyaratan kualifikasi seperti kita ketahui itu ada administrasi kualifikasi dan teknis kualifikasi. Kita hari ini fokus ke kualifikasi saja. Jadi kita tidak akan berbicara tentang teknis penawaran. Nah, berbicara administrasi kualifikasi serta teknis kualifikasi itu sudah diatur di dalam Perlem 12 bahwa administrasi kualifikasi itu terdiri dari yang berkaitan dengan yang perizinan berkaitan dengan perizinan berusaha, terus izin usaha SBU, NPWP dengan status validnya, KSWP-nya, terus akte pendirian perusahaan. Nah, itu yang berkaitan dengan administrasi kualifikasi. Sedangkan berkaitan dengan teknis kualifikasi itu adalah Nah, ketika ini akan ditambahkan menjadi penambahan persyaratan itu yang disampaikan oleh PPK gitu kan, bahwa penambahan persyaratan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak membatasi persaingan usaha dan prinsip pengadaan serta etika pengadaan. Ada juga langsung pasti ada karena pertanyaan, kok PPK boleh nambahin persyaratan kualifikasi, padahal itu kan yang bagiannya PPK itu adalah teknis, bukannya kualifikasi. Pasti ada yang bertanya seperti itu kan? Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa yang namanya persyaratan kualifikasi, ketika persyaratan itu ditetapkan oleh Pokja pemilihan, namun nanti pada saat Pokja memberikan BAHP dan itu ditolak oleh PPK, jadi PPK itu dapat menolak, maka itu bukanlah menjadi persyaratan Pokja sendiri. Jadi adalah antara Pokja dan PPK. Ya, jadi selama persyaratan kualifikasi itu dapat ditolak oleh PPK, maka itu bukan persyaratan Pokja, namun persyaratan antara Pokja dan PPK. Nah, ini contoh-contoh untuk tambah syarat ya, jika memang PPK nih. Aku sih cari amannya ya, karena klausul tentang kesepakatan jika tidak terjadi kesepakatan antara Pokja dan PPK itu dihapus ya. Maksudnya PA jika antara Pokja dan PPK tidak sependapat, kalau yang sebelumnya ya, maka PA yang akan menjadi wasit. Nah, di Perlem 12 ini wasitnya dihapus. Namun kita kembalikan ke tugas pengguna anggaran. Jadi apapun bentuk penambahan persyaratan, ketika tidak ada kata kesepakat antara Pokja dan pemilihan, maka Pokja itu dapat mengajukan kepada PA untuk memutuskan finalisasi, karena dia yang bertanggung terhadap kekuasaan terhadap keuangan negara. Sehingga ketika persyaratan tambahan ini nantinya ditetapkan dalam dokumen pemilihan, maka yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran. Nah, ini juga yang harus ditekankan, tahapan wilayah penambahan persyaratan. Kapan sih boleh menambahkan persyaratan? Nah, idealnya menambahkan persyaratan itu di tahapan perencanaan pengadaan ataupun pada persiapan pengadaan. Jadi di penyusunan perencanaan, contohnya memang dari perancangan yang ditetapkan oleh dari perancangan yang disusun oleh oleh konsultan perancang, itu sudah mengidentifikasikan kebutuhan yang berkaitan maupun kualifikasi ataupun teknis. Jadi yang tidak ada disediakan di dalam Perlem ini gitu kan, yang dianggap juga tidak akan merubah lingkup, tidak akan mempengaruhi persaingan, itu yang nanti akan menjadi penyusunan spesifikasinya si PPK. Begitu juga pada tahapan persiapan pengadaan. Jadi sudah ada identifikasinya di awal. Sehingga pada saat masuk ke UKPPJ, itu Pokja hanya melakukan review penambahan persyaratan. Saya tidak menambahkan sesekali ya, tidak menganjurkan sama sekali kepada Pokja untuk mengajukan penambahan syarat. Walaupun sih bisa-bisa saja sih, karena tidak diatur ya. Jadi lebih baik Pokja melakukan review terhadap tambah syarat, bukan mengajukan penambahan persyaratan.
Ini bisa kita skip ya. Nah, ini penambahan persyaratan yang misalnya wajib yang ditetapkan oleh PPK pada pemilihan, yaitu persyaratan keuangan yang ingin ditambahkan oleh PPK. Nah, kita tahu administrasi kualifikasi itu hanya 2 sekarang ya. Kalau administrasi keuangan 3, yaitu kualifikasi itu ada 3, yaitu kualifikasi administrasi teknis, dan kualifikasi keuangan. Karena yang baru itu sudah dihapus. Kenapa dihapus? Artinya LKPP mempunyai pertimbangan untuk menghapus persyaratan keuangan ini. Mungkin dengan saja. Nah, sehingga penambahan persyaratan ini kan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana memang persyaratan kualifikasi itu hanya 2, yaitu teknis dan kualifikasi. Artinya ketika memang ingin menambahkan persyaratan, yaitu hanya tidak jauh dari administrasi dan teknis kualifikasinya. Jadi saya banyak baca-baca ya, baca persyaratan teman-teman tuh ada yang koran, ada yang mempersyaratkan lagi ya ke koran, pokoknya apalagi ya berkaitan dengan keuangan lah gitu kan. Punya ini Mbak, punya modal. Ya, yang modal ini LKPP itu sudah menghapus loh persyaratan kualifikasi keuangan. Nah, ketika itu sudah dihapus, nggak boleh kalian tambahkan. Jadi kalau ingin menambahkan persyaratan, artinya harus hanya di lingkaran kualifikasi teknis dan kualifikasi administrasi. Misalnya PPSU, misalnya kan ternyata kualifikasinya kecil gitu kan. Tapi karena mungkin pekerjaan itu tidak itu ada deskripsi, misalnya kan. Kalau sudah ditetapkan SBU, kalau kecil nggak boleh lebih dari, tidak boleh lebih kecil, cuma boleh 1. Nah, itu juga nggak boleh kan. Jadi memang benar-benar apa ya, justifikasinya betul-betul disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Jadi larinya di mana? Cuma di teknis aja gitu kan. Ini sudah, nah rekening koran nih. Jadi jangan mau ya. Kalau aku sih nggak mau. Lalu ini standar lah ya, ketika Pokja dan PPK PA menetapkan sepakat dengan PPK, maka Pokja harus mengikuti dan menetapkan dokumen pemilihan. Dan apabila ternyata pengguna anggaran sepakat dengan Pokja, maka PPK harus menetapkan ulang dokumen persiapan pengadaannya. Itu sekilas info terkait dengan review. Pada itu ada reviewnya penambahan persyaratan. Siapa tahu ada penambahan persyaratan kualifikasi, makanya itu disebutkan di awal. Karena paling banyak ada penambahan persyaratan kualifikasi, baik di pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultasi. Nah, sekarang kita masuk ke syarat kualifikasi jasa konsultasi. Nah, kita cek ini dulu. Nah, persyaratan kualifikasi badan usaha. Terus kita jelaskan bahwa badan usaha administrasi kualifikasi yang isinya ada KS, misalnya ada KSO, UJK atau NIB, sertifikat badan usaha, NPWP, dan akta penilaian perusahaan. Sedangkan teknis kualifikasinya terdiri dari pengalaman 4 tahun terakhir, pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis sesuai dengan subklasifikasi, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis untuk menengah dan besar sesuai dengan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan. Sedangkan dokumen kualifikasi lainnya adalah penambahan persyaratan kualifikasi penyedia yang tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ini untuk persyaratan kualifikasi perorangan. Kalau kualifikasi perorangan ini dia menggunakan sistem gugur ya. Beda kalau untuk di persyaratan badan usaha, di kualifikasi badan usaha. Badan usaha untuk administrasi kualifikasinya menggunakan sistem gugur, sedangkan untuk teknis kualifikasinya menggunakan pembobotan penilaian. Nah, untuk persyaratan kualifikasi jasa konsultasi perorangan, administrasi kualifikasinya yaitu memiliki identitas dan kewarganegaraan Indonesia, mempunyai status valid keterangan wajib pajak setelah ada konfirmasi status wajib pajak. Lalu teknis kualifikasinya yaitu memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Lalu memiliki pengalaman paling kurang 1 jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Lalu memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, jenis pekerjaan, proses pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggunakan samaan. Serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, itu paling kurang 50% dari total HPS atau anggaran. Lalu kualifikasi lainnya ya, apabila penambahan persyaratan kualifikasi penyedia itu tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau untuk jasa konsultasi untuk pengadaan langsung ya, kalau pengadaan langsung lebih simpel karena tidak ada penilaian berkaitan dengan teknis kualifikasi dan menggunakan sistem gugur. Sekarang kita yang baru nih, simulasi terkait dengan evaluasi teknis kualifikasi. Seperti kita ketahui antara prakualifikasi di Kemenko 14 itu sudah ada range bobotnya. Sudah ada range bobotnya kan? Sudah ditetapkan. Jadi dalam itu sudah menetapkan range bobot. Sedangkan di Perlam 12 ini tidak ada. Nanti baru ketemu ke depan, makin ke sana makin ketemu kenapa filosofinya ternyata nggak ada gitu kan.
Nah ini berkaitan dengan teknis kualifikasi. Banyak yang nanya, unsurnya kan pengalaman 4 tahun terakhir. Kalau dulu kan jadi jasa di kualifikasi administrasi kan. Nah sekarang pengalaman 4 tahun terakhir itu kembali menjadi pengalaman teknis kualifikasi. Lalu pengalaman sejenis subklasifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. Lalu pengalaman sejenis 10 tahun terakhir. Nah, berkaitan dengan pengalaman 4 tahun terakhir ini adalah berkaitan dengan pengalaman apa saja yang berkaitan dengan jasa konsultansi konstruksi. Artinya pengalaman jasa konsultasi, pengalaman penyedia itu yang misalnya dia punya pengalaman di pengkajian, perencanaan, perancangan, MK, ataupun pengawasan, itu memenuhi persyaratan. Walaupun itu yang sedang dilakukan ini adalah proses seleksi untuk perancangan gedung. Nah, ini artinya seluruh yang berkaitan dengan jasa konsultasi konstruksi sudah terima. Nah, kita penilaian ini, ini yang harus juga diperhatikan. Karena ingat, dia satu saja dia lulus. Oleh karena itu, untuk 4 tahun terakhir itu kan tidak ada di dalam contoh lembar evaluasi kriteria itu tidak ada membahas. Karena itu aja sudah memenuhi persyaratan. Kalaupun nanti juga mau menyusun batas ambang yang ambang yang paling tinggi pun, itu juga harus dihitung. Kira-kira dalam kurun 4 tahun terakhir itu berapa sih jumlah pekerjaan yang penyedia jasa konsultasi itu didapatkan. Nah, artinya kan ini harus dilihat historis sebelumnya nih. Apakah ada sih penyedia rata-rata punya nggak sih mereka tuh 4 dalam 1 tahun? Bisa saja ya, karena kan mungkin ada yang punya SBU-nya untuk yang di pengawasan, di perancangan itu kan bisa saja. Tapi jangan kok sampai 4 tahun terakhir itu dibikin 100 gitu kan. Terus habis itu dia yang menjadi 100 itu yang jadi bobot paling tinggi. Nah, ini harus diperhatikan oleh teman-teman ya pada saat menyusun kriteria penilaian. Lalu selanjutnya itu memiliki pengalaman jenis subklasifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. Ini sih boleh ya, mau banyak juga rasanya boleh, tapi juga harus masuk akal lah gitu kan. Karena memang berbeda dengan yang C, banyak yang nanya huruf B sama C apa bedanya? Bedanya cuma yang memiliki pengalaman sejenis subklasifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan itu tidak dibatasi tahun. Sedangkan pengalaman sejenis 10 tahun terakhir itu dibatasi rank 10 tahun terakhir. Berapa jumlah maksimal yang dapat diperoleh dalam kurun waktu terakhir. Nah, ini juga berdasarkan database. Database itu apa? Memang kalau untuk menentukan jumlah pengalaman dan lain-lain, ini memang membutuhkan pengalaman yang menentukan. Ini nggak bisa main tebak-tebak aja sih. Karena sempat kemarin aku lihat di Facebook, itu yang di LKPP yang grup yang untuk diskusi-diskusi pengadaan, itu ada teman-teman Pogja itu yang menetapkan 100 gitu kan, 100 pengalaman gitu. Padahal kriteria penilaian itu sudah sangat jauh berbeda dengan pengalaman prakualifikasi pada PMP 14. Kenapa? Nanti dijelaskan kenapa. Nah, sehingga kalau aku sih menyarankan pengalaman sejenis, misalnya memang pekerjaannya untuk konsultan pengawasan, katakanlah jalan jembatan atau gedung. Perhatikan dalam 10 tahun terakhir ini, kira-kira pengalaman yang sudah berapa sih yang bisa dipenuhi? Oh, mereka bisa terpenuhi sekurang-kurangnya ada rata-rata 60, tapi rata-rata di angka 20, antar 30. Artinya ya jadilah 20 paling banyak pengalaman maksimal yang akan dihitung. Nah, sedangkan untuk pengalaman dari 20. Ini tidak diatur ya. Sehingga ketika tidak diatur, Pogja itu harus punya dasar di dalam menentukan jumlah pengalaman ini. Jangan sampai nanti ditanya dari mana ini bikin pengalaman sejenis ini 100. Tiba-tiba cuma ngomong titipan gitu kan, karena jagoannya sudah punya 100 nih pengalamannya nih. Jangan sampai kayak gitu kan. Jangan sampai nggak punya dasar terus tiba-tiba nanya gitu kan, tiba-tiba nggak tahu, ditanya APH nggak tahu siapa, dari mana angkanya. Karena kadang-kadang kan itu APH itu nggak pernah nanya berapa jumlahnya gitu kan. Dan nanti di jasa konsultan itu nanya dari mana dasarnya Pogja menetapkan jumlah pengalaman. Nah itu ya. Nanti ini contoh berkaitan dengan unsur pengalaman. Ini sih memang pindahkan dari MDP di dokumen kualifikasi. Nah, kalau misalnya di MDP ini kan dia bobotnya di sini. Oh, ini contohnya 5 di sini ya. Jadi kenapa aku mau menggunakan batas? Ini cuma 5. Kenapa aku? Karena 4 tahun terakhir paling nggak batasnya di angka 4 di angka yang nomor 1 gitu kan. Karena sudah lolos di 1 tahun terakhir gitu kan. Lalu memiliki pengalaman mengerjakan sejenis. Nah, ini juga nih hitung nih. Lalu tadi pengalaman mengerjakan sejenis yang terakhir.
Nah, ini yang agak berbeda ya dengan prakualifikasi. Karena ternyata penetapan nilai bobot, ambang batas, dan kriteria penilaian itu ternyata Pokja yang menetapkan sendiri gitu kan. Nah, kalau berdasarkan contoh yang ada di dalam MDP itu, ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan prakualifikasi di PMP 14. Kenapa sih lebih sederhana? Karena ternyata di dalam Permen 12 tahun 2021 ini, yang namanya prakualifikasi itu belum merupakan kompetisi. Dia nggak ada kompetisi. Makanya kalau aku lihat hitungnya lebih sederhana. Dari tadi aku udah ngotak-ngatik nih, bagaimana ya kalau kayak dulu itu sudah ada bobot, nanti aku bagi 60, bagi dengan bobot tetapkan, simulasi ternyata nggak ketemu gitu kan. Dan ternyata memang setelah dibaca seluruhnya itu, oh ternyata konsepnya adalah karena dia bukan kompetisi, maka memang sebenarnya tidak ada penyedia yang peserta yang gugur pada tahapan kualifikasi karena dia tidak lengkap atau dia tidak sesuai dengan ambang batas. Tapi mereka itu bukan gugur ya. Mereka itu hanya tidak masuk dalam shortlist. Mereka tidak masuk dalam shortlist. Sampai maksimal 7. Mereka tidak masuk itu. Mereka hanya tidak masuk di dalam urutan tersebut. Makanya nggak usah rumit-rumit bilang prakualifikasi. Nggak usah rumit-rumit karena memang nggak dirumitkan oleh LKPP. Di dalam Permen 12 nggak dirumitkan berkaitan dengan prakualifikasi. Karena dianggap ini tiket untuk masuk. Nah, di sana juga dijelaskan ya. Untuk masuk mereka untuk penyedia itu masuk ke dalam untuk penyedia itu diundang sebagai untuk memasukkan penawaran. Mereka diundang tiket mereka untuk memasukkan dokumen penawaran. Jadi nggak usah rumit-rumit mikirnya kan. Lalu selanjutnya ini berkaitan dengan kualifikasi teknis konsultasi perorangan, yaitu sertifikat kompetensi kerja. Nah, unsurnya ya. Kriterianya adalah sertifikatnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pastinya ya. Lalu memiliki pengalaman 4 tahun terakhir, itu kan mudah ya kalau jasa konsultasi perorangan, pengalaman jasa konsultasi konstruksi. Lalu pengalaman sejenis, berarti pengalaman sejenis jasa konsultansi konstruksi. Lalu nilai pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir. Nah, nilai pekerjaan sejenis itu harus punya 50% dari HPS atau nilai penganggaran dari kan sistem gugur. Seperti ini ya. Ini kontras. Seperti yang disampaikan di awal bahwa untuk simulasi itu ya, kata hitungan prakualifikasi dan hitungan untukan ini dituangkan di dalam berita acara review, dan ini ditandatangani dengan, kalau aku suruh PPK tanda tangani ya berita acara review, walaupun tidak ada kewajiban review itu harus di PPK. Nah, ini ya. Dan memang untuk menentukan ambang batas ini betul-betul membutuhkan pengetahuan dan pengalaman Pokja. Nah, ini kalau berkaitan dengan sudah tenaga ahli yang kompeten atau membindangi, itu analisa pasarnya juga ya. Untuk ini berkaitan dengan ketika kita sudah melihat kriteria teknis pada dokumen seleksi nanti. Karena kriteria teknis itu sudah harus ditetapkan dari awal oleh si PPK. Nah, ini ya penentuan ranks tuh. Penentuan ranks merupakan 100% kemampuan Pokja dalam mengasah pengalamannya dengan melihat pengalaman-pengalaman para penyedia jasa yang pernah mengikuti jasa konsultasi sejenis di wilayahnya. Nah, ingat, semakin tinggi nilai ambang batas atau rank syarat yang Pokja terapkan, maka kecenderungan untuk tidak dipenuhi oleh penyedia jasa yang ada. Nah, ini untuk ini juga harus dipertimbangkan ya untuk nilainya yang di bawah 1 miliar. Standar. Mbak Ira. Yap. Nah, kita coba tahan dulu, Pak. Kamu sampai sini mau diskusi kan nih? Jasa konsultansi konstruksi. Memang mereka betul ya. Mereka belum bisa diskusi kalau masuk evaluasi. Karena yang awal tadi yang Mbak Ira bilang udah jadi bahasan di grup media sosial itu ya, Mbak ya. 100 pengalaman disyaratkan. Boleh aja, silakan aja sih sebenarnya. Yang penting teman-teman berkaitan dengan teman-teman Pokja itu punya dasar. Ya. Mereka memang berdasarkan pengalaman mereka nih, paket-paket sebelumnya itu rata-rata penyedia masuk itu yang sesuai itu. Kan? Oke, siap. Oke, Mbak, belum ada juga yang raise hand, di chat juga belum ada. Lanjut, Mbak. Belum, masih, tapi nanti ada yang Jakarta juga yang lain ya. Ya, oke, Mbak. Karena ini juga sebenarnya simpulan-simpulan deh. Ini untuk tentuan SPSE. Kita masuk di evaluasi kualifikasi. Dalam hal ada penentangan yang tertulis pada dokumen kualifikasi dan SPSE, maka yang akan digunakan adalah persyaratan yang ada pada dokumen kualifikasi.
ya. Jadi jangan lagi ngomong di kualifikasinya di SPSE begitu. Ada apa? Ada tenaga ahli di sana, ada peralatan dan lain sebagainya. Tidak, maka karena mungkin lupa Pugjanya di checklist, dicentang. Maka yang digunakan adalah LD-nya. Nah, antara LDK dan IKP kan banyak nih. Kalau IKP itu kan ketentuan umum. Nah, ketika sudah bicara yang sudah khusus, maka yang adalah LDK. Karena kalau seperti di IKP itu kan menentukan segmentasi. 1 miliar sampai dengan 1 miliar itu kecil. Di atas 1 miliar itu menengah. Di atas 2,5 miliar itu berat. Nah, ketika dokumen di LDK sudah dikatakan udah pengalaman yang ini seperti apa. Segmentasi nilainya berapa. Kan itu akan dipengaruhi di dalam LDK. Nah, ini dulu di ketentuan IKP. Ini akhirnya aku sampai konsultasi sama Mas Rizky. Apakah aplikasi kita ini mengakomodir gitu kan? Jadi teman-teman mungkin belum menyadari atau karena kenapa aku baru ngeh itu karena nyusun modul ya. Karena untuk pakai prakualifikasi yang dilakukan itu nggak yang lama, Permen PU 14. Masih Permen PU 14, kalau yang baru belum ada justru untuk sesi ini. Nah, penyampaian data kualifikasi itu di sini coba dibaca ya. Penyampaian data kualifikasi berarti kan sudah ada, nggak boleh dirubah-rubah nih oleh teman-teman Pokja nih, kecuali memang ada kahar, gangguan teknis, perubahan dokumen kualifikasi yang mengakibatkan ada penambahan persyaratan, penambahan waktu untuk menyiapkan data kualifikasi, ataupun misalnya tidak ada peserta yang ternyata sampai batas akhir penyampaian data kualifikasi tidak ada yang menginput, tidak ada yang memasukkan dokumen kualifikasi. Dan juga data kualifikasi, ketika data kualifikasi kalau penyedia sudah masuk ke dalam batas akhir kan penyedia juga menginput pengalaman. Nah, prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang dilengkapi setelah Pokja pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi. Ya, coba. Setelah, artinya apa? Batas akhir pemasukan sudah berakhir, bisa dibuka pembukaan kan, dia kan penyampaian dokumen kualifikasi terus itu langsung masuk ke evaluasi kualifikasi. Ya kan? Nah, Pokja evaluasi dulu. Kalau masih PU 31 dulu, di sistemnya kan memang langsung buka nih. Ketika Pokja itu penyedia itu ngirim kan bisa kita evaluasi. Itu kan dulu kan bisa langsung minta data kekurangan tambahan dan lain-lain kan. Kalau sekarang enggak, sistemnya memang harus pembukaan dulu masuk ke evaluasi baru bisa kita lihat data kualifikasi. Nah, teman-teman itu pada saat masuk ke evaluasi kualifikasi, evaluasi dulu semuanya. Setelah dievaluasi seluruhnya, nanti ketahuan nih penyedianya nih. Oh, si penyedia A, dia masih kurang pengalamannya, dia belum input. Oh, si penyedia B ini dia belum punya SBU-nya, mungkin lupa ngeklik, gitu kan? Oh, ternyata dia belum ada menginput. Nah, seperti itu. Bahasanya kan data yang kurang, bukan merubah ya. Data yang dia input nggak bisa dirubah, tapi dia dapat melengkapi. Jadi dilengkapi data yang kurang. Setelah direkap, nah kan teman-teman yang sudah mengklik menginformasikan kekurangan data kualifikasi kepada teman-teman peserta. Nah, kalau aku sih nyalain nih, karena kalau nggak bareng nih bolak-balik kan, bolak-balik apa? Bolak-balik nge-reschedule waktu. Jadi kita evaluasi lagi waktu. Kita memberi kesempatan kepada seluruh peserta yang masih kurang tadi untuk melengkapi datanya. Nah, karena untuk melengkapi data butuh slot, maka harus ditambahkan di reschedule mulai dari penyampaian data kualifikasi. Nah, itu baru nanti setelah buka lagi di 3 hari, baru kelihatan nih kalau yang tidak melengkapi, ya berarti kan kalau dihitung dia kurang kan berarti tidak memenuhi, berarti dia gugur. Dan kalau yang lain-lain sudah dilengkapi, itu mungkin tidak masuk di dalam shortlist. Nah, ini yang baru. Ini yang baru ada. Sampai kemarin aku simulasi dengan aplikasi. Oh, ternyata aplikasinya tetap harus dipublish umum, tapi dia sudah terkunci hanya untuk peserta yang diminta data tambahan. Nah, makanya aku bilang, yang namanya prakualifikasi nggak usah berat-berat. Bikin dokumennya sampai 100. Kenapa? Karena memang ini belum merupakan ajang kompetisi gitu loh. Jadi penyedia itu masih boleh
Jadi penyedia itu, peserta itu nggak boleh gugur dia, seharusnya mereka tuh tidak gugur gitu. Karena kenapa? Karena penguji menginformasikan data-datanya. Nah itu konsepnya. Jadi makanya dia konsepnya cuma dihitung ambang batas, cuma sekedarnya. Pada prinsipnya semuanya itu dianggap yang mereka sudah memiliki pengalaman sejenis dan lain-lain itu sudah bisa menawar, sudah bisa melakukan penawaran. Namun dibatasi hanya boleh maksimal 7. Ya. Jadi jangan lagi ya. Jangan lagi deh bikin sampai 100. Ini pada nggak kegelitik ya. Aku nih waktu pas baca pertama kali, ini kenapa ya gini ya? Mungkin belum pada dapat konsultan lagi, Mbak. Iya sih, belum dapat konsultan ya. Kalau aku kan karena memang lagi nyusun, ini kenapa? Tapi yang tadi awalnya bacanya kan? Kok udah evaluasi, kok disampaikan. Ya. Kalau dulu kan sebelum evaluasi selesai kita sudah bisa minta kekurangan. Ya. Kalau sekarang kan nggak bisa karena memang versi aplikasinya seperti itu. Tapi pada prinsipnya dia memang secara regulasi belum merupakan kompetisi. Oke. Makanya aku pikir ternyata udah sebenarnya sudah simpel untuk diprakualifikasi, sudah sangat simpel. Siap. Tapi sebenarnya menurut Mbak oke ya SPSE-nya ya? Jadi sistemnya sebenarnya sama, masih sama dengan 4.3 itu. Sama kok, sama 4 kan 4.4 tuh yang sekarang itu. Sama, pada prinsipnya sama, cuman kita ngerubah jadwal. Oke. Ngerubah jadwal. Jadi memang sebenarnya sih bertentangan dengan prinsip aku yang sangat menghindari yang namanya jadwal berubah ya. Aib itu aib, Mbak. Tapi ternyata di kualifikasi itu bukan aib. Karena semua punya hak ya, penyedia. Ya, karena dianggap seluruh penyedia peserta jasa konsultasi konstruksi itu dia punya hak yang sama. Mbak, tapi itu hanya ruang untuk mengupload lagi hanya bagi peserta yang belum lengkap ya? Iya, hanya peserta yang diundang. Hanya peserta yang dimintain. Jadi gitu. Walaupun terbuka untuk yang lain, katakanlah ya, aku juga belum tahu nih kalau aplikasinya apa bisa masuk yang lain gitu kan. Tapi kalau aku lihat sih karena dia ke publish itu artinya bisa dimasuki oleh semua peserta. Soalnya ada kemungkinan yang sudah lengkap di awal, Mbak, tapi potensi tidak masuk ke shortlist kan bisa kirim lagi kan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Jadi, ya? Okay. Jadi yang sudah lengkap tidak bisa, hanya yang diminta saja yang bisa melengkapi. Oke, Mbak. Aku sih mungkin sudah terkunci kali, hanya yang bisa memasuki barangkali. Aku belum coba sampai ke sana. Aku belum ngasih untuk aplikasi yang apakah bisa yang lain masuk atau enggak. Aku belum coba aplikasinya. Tapi baru baca konsultasi dengan Mas Rizky ya. Ini dengan Pak Emin, konsultasi dengan Pak Emin, terus dengan Mas Rizky. Ada yang lainnya? Mbak, kontesan Mbak, boleh nggak nih Mbak? Oh, boleh, silakan. Boleh. Aku tutup aja nih, biar aku kelihatan orang ini. Aku udah share screen-nya. Silakan Pak Narwita Ali, milik Gado Odak. Oh, Pak Narwita Ali, aku sering. Waalaikumsalam. Iya, tadi kan ada penjelasan itu yang memberitahu kekurangan ya peserta kualifikasi. Betul. Nah, yang diberitahu itu hanya sebagai kelengkapannya saja atau nilainya juga, misalnya dia nilai ambang batasnya tidak cukup, apakah dia kita perlu juga untuk menambah pengalaman atau hanya kelengkapan berkasnya saja, misalnya SPU dia tadi kurang contreng atau apa gitu. Jadi kalau dia itu, jadi kita belum tahu skor loh ya. Jadi kita cuma lihat nih, misalnya dia tidak memasuki pengalaman sejenis, mungkin lupa klik gitu kan, pengalaman sejenis. Hanya itu aja informasi bahwa pengalaman sejenisnya tidak diinput. Terus SBU-nya tidak diinput, hanya itu gitu kan. Bukan kita bilang, Pak, nilai Bapak nggak masuk nih. Nilai Bapak nggak masuk, nggak gitu juga kali gitu kan. Baik banget ya. Kelengkapan berkasnya saja ya. Kalau kira-kira kalau evaluasi begitu, tapi ini menurut pendapat aku ya. Gimana kalau menurut pendapat teman-teman? Kira-kira kita ke sana nggak evaluasi? Kalau menurut aku sih kalau untuk menginformasikan kelengkapan dia tidak lengkap, kan bahasanya kan tidak lengkap tuh. Iya, betul. Bukan kita menginformasikan mereka kurang teknis. Betul. Diskusi kita ya, diskusi ya. Siapa tahu aku salah ya. Cukup berkas aja sebetulnya ya. Berarti pendapat aku artinya gini, dia mungkin dia cuma mengupload pekerjaan jasa konsultasi. Tapi dia rupanya nggak upload yang sejenis gitu kan? Ya. Nah itu yang Bapak pengalaman sejenisnya belum diupload, terus mungkin SBU-nya belum diinput.
Sepakat, Di nomor NPWP-nya kalau aku sih lihatnya lebih ke sana. Jadi tidak ada ceritanya itu penyedia itu yang gugur gara-gara yang hal-hal seperti itu gitu kan. Betul, iya. Karena bahasanya itu kan dilengkapi, menginformasikan data yang tidak lengkap. Apakah menginformasikan nilai teknis yang tidak lengkap itu nilai teknis yang tidak cukup itu sama dengan data yang dilengkapi? Beda. Rasanya beda ya. Rasanya beda ya. Beda. Kalau lain pendapat yang berbeda. Itu Ada kalau nggak? ujian dia di hair, Mbak, ujian ulang. Kalau Nah. saya setuju, cuma itu sih kelengkapan berkas aja berarti ya. Iya, kalau aku sih karena bahasanya itu adalah melengkapi berkas. Kalau melengkapi berkas kan artinya kita hanya minta berkas yang berkaitan dengan persyaratan kualifikasi tadi agar mereka nggak gugur gitu kan, Ya. nggak gugur duluan gitu kan. Iya betul. Nanti Siap. baru kita Sempat juga sih ngalamin kemarin itu kayak gitu, dia kalau kita memberitahu kita mengubah jadwal sih sebenarnya. sebenarnya kita juga tetap harus merubah jadwal. Kita tetap akan merubah jadwal. Sama ini apa itu yang persyaratan ambang batas tadi, kolom itu kan ada kolom A, B, C. Yang C itu kalau kita misalnya tambah pengalaman sejenis paling kurang dengan nilai 50% dari HPS, itu boleh apa enggak itu? Oh, itu kan untuk perorangan. Ya enggak, untuk yang badan juga kita tambahkan seperti itu. Oh, 50%. Ya, karena kan dia kolom B sama C itu kan Mau tambahin tuh dia punya itu ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan, kalau aku itu berkaitan dengan kemampuan teknisnya si, kalau konsultasi perorangan ini kan dia nggak ada yang administrasinya, kan hanya sama sih di teknis dengan di administrasi. Kalau untuk nambahin dia punya pengalaman dengan 10 tahun, itu bisa nggak ya kira-kira karena ya? di konsultasi non-konstruksi ya seperti itu juga. Ya, di konsultasi dan konstruksi bisa iya, memang. Jadi saya pikir kemungkinan ini salah lupa di delete apa-apa, ke delete mungkin. Makanya apa kalau kita tambahin itu boleh nggak gitu? Kan nggak dilarang menambah itu ya. Tapi ingat ya, kita harus kategorikan dulu. Kita harus kategorikan dulu apakah pengalaman jenis dengan 10 tahun terakhir dengan nilai HPS itu masuk di kualifikasi administrasi atau teknis. Kalau dia atau di keuangan. Berarti kalau di teknis artinya kalau kita tambahkan rasanya sih tidak, rasa aku sih tidak juga ini ya, tidak juga menyalahi sih ya, karena dia bukan di keuangan kan? Iya, bukan di keuangan, di teknis. Jadi kita kan keuangan kan nggak ada kan, maksud aku penilaiannya hampir sama, penilaiannya cuma dihitung jumlah paketnya. Hanya saja jumlah paket yang kalau yang B itu kan jumlah mau nilai berapa aja kita hitung, yang C kita pilah lagi nilainya 50% ke HPS, baru kita hitung satu bulan. Itu nggak boleh yang C-nya jangan dirubah jadi, yang C-nya nggak boleh dihilangkan, berarti nambah kolom jadi D. Enggak. Ya kan A, B. Enggak diubah, tetap hanya saja pengalaman sejenisnya ditambahkan menjadi 50%. Iya, betul. Jadi kita tetap ngitung jumlah paketnya juga, bukan nilai. Oh, kalau menurut aku nggak bisa. Jadi harus tetap dibeda. Kalau itu kan berarti membatasi bahwa pengalaman sejenisnya 50%-nya kalau harus 4 gitu kan. Kalau menurut aku itu nggak bisa. Jadi kalaupun mau menambahkan itu menjadi penambahan persyaratan, itu berarti tambahkan di D. Berarti mempunyai pengalaman sejenis 10, misalnya 50% dari HPS. Berarti dia cukup punya 1 pengalaman, yang penting dia punya 50% dari HPS. Kalau sampai pengalaman sejenisnya, kalau menurut aku tuh itu kan nggak, itu merusak syarat namanya itu. Yang C-nya itu syaratnya dirusak kalau itu. Jadi kalau menurut aku kalaupun ingin ditambahkan di kolom D. Jadi penambahan Jadi persyaratan. masuk tambah persyaratan ya, Mbak ya? Ya, ini masuk di dalam penambahan persyaratan. Oke, mungkin ada filosofinya nanti itu. Jangan-jangan bukan karena rupa di delete yang di non konstruksi, Mbak. Memang ada filosofinya, jangan-jangan. Enggak, kalau non konstruksi itu dia bukan lupa di delete kalau menurut aku, kalau di non konstruksi. Karena di non konstruksi itu juga dia SDM itu menjadi penilaian menjadi tenaga tetap loh. Kenapa? Dia beda loh dengan jasa konsultasi. Kalau jasa konsultasi itu kan dia konsultasi konstruksi itu dia untuk memperoleh SBU dia harus punya tenaga tetap sesuai dengan subklasifikasinya ya, tenaga tetap ya, untuk mempunyai mempunyai PJT, penanggung jawab teknisnya. Ya,
kalau jasa konsultasi non konsumsi itu kan nggak ada. Mereka punya SIUP harus punya tenaga ahlinya nggak ada kan? Nggak mesti kan? Kalau kayak mereka yang punya jasa untuk IT, pengembangan website dan lain-lain kan nggak mesti kan mereka punya tenaga ahli kan? Di waktu bikin SIUP-nya kan? Makanya di jasa konsultasi non konsumsi dia harus ada tenaga tetap. Coba lihat. Jadi kalau menurut aku itu memang nggak salah. Nggak salah karena apalagi ini kan brandware ya, brandware berkaitan dengan brandware. Sebenarnya aku lebih setuju sih, kemarin aku sebut kenapa ya nggak masukin di yang angka pengalaman sejenis dengan 50% HPS, kenapa nggak dimasukin ya gitu kan. Aku sih sebenarnya lebih senang, tapi jangan kayak tadi dong, pengalaman sejenis 10 tahun terakhir tapi harus sama dengan 50% HPS, dibikin 100. Terus nilai tengah-tengahnya 60. Ih. Jangan. Jadi lebih baik kalaupun mau ditambahkan gitu di kolom D, dan ingat harus ada justifikasinya. Oke, cukup Pak Nawirta Ali. Sepakat nggak? Sepakat ya? Atau yang lain mungkin siapa tahu ada yang berbeda pendapatnya. Udah ngangkat jempol ya Mbak, sepakat. Kalau nggak sepakat nanti kami selesaikan di kantor Mbak. Lanjut Mbak Ira. Mas Selvi udah langsung begini nih. Tadi perasaan ada satu lagi deh tadi resen, nggak ada sudah ya? Turun Mbak, sudah lower udah hand capek lagi. Kali ya? Iya. Udah capek ya? Oke. Oke. Ini kalau poin perpanjangan boleh bisa lah ini ya. Lalu sekarang sih aku fokus di kualifikasi badan usaha ya. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan ketentuan. Penilaian administrasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. Lalu penilaian persyaratan teknis kualifikasi dilakukan dengan sistem pembobotan dengan ambang batas untuk menghasilkan calon daftar pendek. Nah, apa saja sih yang harus dievaluasi? Yaitu yang pertama, peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi. Ada yang ngomong IUJK fisiknya masih ada, masih berlaku, ya silakan, tetap bisa digunakan. Kalau menurut aku masih tetap bisa digunakan, bisa jika dia memang masih berlaku gitu kan. Makanya kan bahasanya memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi. Atau bisa menggunakan NIB yang di dalamnya ada IUJK OSS dengan KBLI-nya di sana. Nah, di sini juga ada tata caranya dalam Pokja melakukan evaluasi. Jadi dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga online single submission ini OSS, Pokja Pemilihan itu tidak boleh menggugurkan IUJK apabila belum berlaku efektif pada saat evaluasi kualifikasi maupun sampai pembuktian ya. Namun pada saat rapat persiapan, ini belum aku edit nih, rapat persiapan penandatanganan kontrak, karena nggak ada lagi ya rapat persiapan penunjukan penyedia. Pada saat rapat penandatanganan kontrak itu sudah harus IUJK OSS-nya sudah harus berlaku efektif. Karena kalau dia belum berlaku efektif, maka kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa itu belum terpenuhi. Lalu yang kedua itu adalah memiliki sertifikat badan usaha, SBU kecil, menengah atau besar, disyaratkan sesuai dengan subbidang klasifikasi layanan SBU yang dibutuhkan. Nah, ini Pokja Pemilihan memastikan bahwa peserta sudah menginput SBU. Paling tidak, nah ini kan kelihatan nih, paling tidak menginput nomor SBU dan masa berlaku SBU. Atau peserta dapat menyampaikan pada unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jadi, misalnya dia nggak nginput nomor SBU, pas kita lihat nggak nginput, nggak upload juga, gitu kan. Berarti Pokja informasikan belum masukin SBU-nya Pak, gitu kan. Nah, khusus untuk SBU tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan juga cukup memperhatikan masa berlaku SBU. Nah, ini juga perhatikan SE ya nanti ya, berkaitan dengan SE 20 ya, aku lupa SE berapa, 20 ya untuk dari ketentuan PUPR berkaitan dengan masa transisi SBU. Nah, ini juga teman-teman banyak juga keliru ya mengartikan SBU ini ya, masa transisi ini. Nah, ada teman penyedia yang sudah habis SBU itu pada tanggal 20 Juli 2020. Terus dia punya surat keterangan dari asosiasi tanggal 2 Juni gitu kan. 2 Juni bahwa prosesnya sedang diajukan perpanjangan. Di sistem itu memang nyaut nih.
bahwa prosesnya sudah mulai dari di angka 3 nih oleh teman-teman Pokja, karena dianggap masuk di SE 20 ya, aku lupa SE 20. Jadi di Halo, Mbak Ira, gangguan lagi. Nah, ternyata tadi keputus, Mbak. bilang, Tadi keputus, Mbak. ke sana. Oh ya, sama sekali. Oh, dari mana nih mulai hilangnya? Dari mulai tadi, Mbak, dia dapat keterangan di asosiasi tanggal 2 Juni. Kemudian di sistem sudah nomor 3 tuh. Oke. Jadi dia, oh ya, sudah nomor 3 nih, gitu kan. Sama Pokja diluluskan. Karena Pokja beranggapan, oh dia masuk di dalam SE transisi itu, gitu kan. Ya kan? Nah, aku bilang, dan ternyata ada Pokja lain lagi nih, di daerah kabupaten lain. Konsultasi, aku jawab, itu gugur. Penyedianya bilang, kata Pogjanya, kemarin mereka dengan Pokja yang itu lulus. Aku bilang, oh Pokja yang itu yang mungkin nggak teliti, aku bilang gitu kan, nanti biar diinformasikan. Nah, ternyata yang di sini dia gugurkan, penyedianya komplain, gitu kan, komplain ke Pokja yang di kabupaten ini, terus kabupaten yang satu lagi, aku informasikan kalian keliru. Nah, waktu itu masih Masa Angga, dan akhirnya dievaluasi ulang, dan dia gugur. Protes, gitu loh. Protes, kenapa protes? Kenapa digugurkan? Gini, kenapa dia gugur? Karena SE transisi itu hanya untuk penyedia yang habis masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 gitu kan. Dia itu mengatur yang habisnya di atas tanggal 1 sampai 20, yang habisnya di 1 sampai 23 Januari 2021. Jadi kalau dia habisnya 2020 ya masuk dalam SE transisi tersebut. Ya. Jadi kalau SE-nya dia sudah tervalidasi, jadi kalau tanggal 1 Januari sampai tanggal 23 Januari sudah tervalidasi, 0 pun lulus. Nah, atau dia habis di atas tanggal 23 Januari, maka dia langsung otomatis berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan masih bisa dievaluasi lagi. Lalu NPWP. Nah, sekarang ini yang baru sebenarnya NPWP peserta dan harus mempunyai status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, ini harus dikira nggak sih sebenarnya gitu kan? Karena kalau di slide itu katanya dikecur atau diunggah. Slide itu bukan aturan. Aturan itu adalah ya yang dalam lampiran 2 dan lampiran 5 gitu kan. Jadi bukan karena karena selembar slide terus diatur bahwa NPWP itu harus di-capture gitu kan. Sehingga nanti menjadi menggugurkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang itu di aplikasi di sikap itu di sebelah kanan itu sudah ada sikap, terus kalau diklik walaupun dia tidak ikut tender dengan kita gitu kan, dia tidak ikut tender dengan kita, terus kita lihat klik tuh verifikasi, itu keluar tuh pas ngeklik KSWP valid, KSWP valid, dan aku sudah tanya itu langsung terkoneksi dengan sikap LPSE, SPSE, LKPP itu, sikapnya langsung terkoneksi dengan dirjen bukan oleh DJKP gitu loh. Jadi jangan lagi mempersyaratkan. Jadi kalau lihat di contoh sini, kalau aku sih aku diunggah di upload ini aku tebelin ya. Jadi kalau aku bikin karena untuk mempermudah. Jadi mereka bikin di capture ataupun dapat Pokja lihat di sikap itu bisa dilanjutkan. Jadi jangan ada lagi teman-teman yang menggugurkan karena tidak ada capture KSWP. Karena kita bisa ngeklik kok di data media sudah masuk sebelah kanan ada klik aja. Yang nggak ikut pun bisa kita klik. Dan itu untuk syarat kualifikasi di Jakon sama ya. Perusahaan ya, ini kan memastikan bahwa peserta telah mengisi dengan Mbak, putus-putus lagi suaranya, Mbak. Lagi ya, udah jauh. Sinyalnya jauh-jauh. Bukan gara-gara capture KSWP kan, Mbak? Harus
Ya, sekali lagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand atau di chat juga boleh. Kita sampai di, waduh Mbak Iranya keluar, kita sampai di KSWP tadi ya. Jadi memang betul di teman-teman kalau yang sedang evaluasi kan di sikap itu ada pengecekan NPWP valid atau tidak, KSWP valid atau tidak. Itu bisa juga digunakan, tidak harus capturean dari peserta yang diupload di informasi lainnya. Itu. Kita tunggu. Rangga, udah kelihatan nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Saya kira gara-gara KSWP jadi hilang, nggak valid berarti. Telepon aku tuh sibuk banget, jadi aku kasihin sama teman Pogja, karena orang itu menjelaskan di bawahnya jauh biar gak ribut. Ternyata gue bilang triknya di sini. Aduh, berarti harus beli ini Mbak. Nanti saya japri lah ya, apa yang harus dibeli ya. Aku udah beli Orbit, biasanya bawa Orbit. Mbak dilarang menyebut merek Mbak, bukan tenda cepat. Ya. Tapi kenceng banget loh Orbit itu. Ternyata malahan aku malah lupa hari ini pakai itu. Mbak sebelum dilanjut nih, ini karena kita ngomongin KSWP, pasti ada yang raise hand kan, si Teh Fauzia. Ayo Teh, silakan Teh. Pasti nanya cara evaluasinya nih. Buka kameranya, nggak boleh nih. Ini anggota divisi diklat aku nih. Nah, silakan. Soalnya ini pernah nanya juga nih ke saya nih. Iya. Silakan. Gimana Teh? Ayo Teh, gimana? Aku hampir lupa ketinggalan acara ini padahal udah daftar, ya Allah. Jadi gini Mbak Ira, masalah KSWP ini kan tadinya kita beranggapan kayak misalnya kalau SPT kan memang ketika dia sudah isi di tabel isian kualifikasi dia ada gitu kan, kita bisa tinggal pembuktian ada apa enggaknya. Cuma kan kalau KSWP ini kan nggak ada kayak gitu-gitunya. Kemudian aku tuh sempet nemu yang pernah di-share di grup tuh yang SPSE slide kan? Slide itu yang di slide itu tadi bilang slide itu bukan aturan. Oke. Aku pikir itu ada dasarnya, jadi enggak ya? Enggak, slide itu bukan aturan. Jadi jangan gunakan slide buat aturan. Mungkin pada nggak ngeh ya, coba deh aku buka aplikasi ya. Pada nggak ngeh kali ya, padahal kalian tuh bisa ngecek SPSE-nya mudah banget loh. Iya Mbak, betul. Di sikap maksudnya Mbak Ira? Iya, coba bentar, aku login nih, bentar, aku login di aku ya. Ngapain pada sibuk KSWP di capture? Aku bikin aja tapi untuk mempermudah. Orang gampang banget. Jadi ada yang dia nggak upload capture di informasi lainnya Mbak. Jadi kan kesannya nggak, yang tadi Mbak Fauzia bilang, nggak bisa dibandingkan ketika pembuktian gitu. Malahan kan nggak begitu. Nih ya bentar deh, tuh. Tunggu. Ini kalau langsung bisa buka LPSE lagi evaluasi jangan-jangan Mbak. Baru selesai kemarin tapi kayaknya mau evaluasi lagi. Tunggu. Pada waktu di link pembuktian nanti ya. Ya. Jadi gini Mbak Ira, kan kita juga bisa lihat KSWP di yang sebelah kiri itu yang bareng NPWP kan, cek KSWP ya, yang disikap ya. Itu connect loh. Ya. Itu emang connect dengan DJKP. Nah, cuma pernah juga. Jadi aku sama teman-teman aku tuh ngecek yang disikap itu. Ketika aku buka, di yang dia statusnya valid. Tapi di temen aku statusnya jadinya nggak valid gitu. Oh, coba lihat dulu di sini. Coba bentar. Penambahan peserta, evaluasi. Evaluasi Mbak, pembuktian. Ini lagi berlangsung nggak Mbak Ira? Ini kan pembuktian nih. Ini kan pembuktian nih misalnya kan. Tuh. Juli. Baru ini. Oh, enaknya lihatnya di ini ya. Sudah dikerjakan. Tunggu. Ini sudah ya. Udah dikerjain ya. Yang lagi evaluasi Mbak. Dievaluasi ya?
Bentar. Kayaknya ada saya, Mbak. Ya kan di sebelah. Di sebelah sini juga bisa nih kayaknya nih. Enggak ya? Di sebelah. Dia ada verifikasi tuh pas mau penetapan. Aku belum penetapan ya. Belum penetapan. Ntar aku capture deh. Di share berlian, nggak kelihatan nanti verifikasinya. Mas Rangga ada nggak? Buka nggak? Dulu Mbak, lagi usaha. Pak Abdullah tuh kalau ada. Sikap tuh kayaknya rada lemot. Bukan di sikapnya bukanya, di aplikasi LPSC kita. Bukan buka di sikap. Yang diverifikasi. Di anunya biasanya muncul verifikasi ya. Di verifikasinya tuh di kita, yang di kita punya. Ya betul. Di LPSE bukan di sikap, bukan login di sikap. Kalau misalnya langsung di sikapnya login, itu nggak kelihatan ya? Enggak, karena gini, dia kalau yang di situ nggak tahu mungkin kelihatan, tapi kalau yang kita login dari LPSE itu langsung keluar, itu langsung connect, memang dia valid. Nah, cuman kita tinggal lihat nih kapan terakhir dia valid gitu kan? Apakah dia valid 2 tahun yang lalu? Kan kalau dia validnya baru tahun 2021 berarti sudah update. Itu kan datanya kan ditarik dari DJKP. Gitu. Ya biasa ada tulisan valid kok gitu biasanya, Pak. Ya, dia kan ada verifikasi gitu. Ya betul. Ini Mbak, punya saya ada Mbak. Nah, tuh coba Mas Rangga. Oke. Ini Mbak ya, ini kan verifikasi kan? Nah, ya tuh diverifikasi tuh. Tuh klik tuh. Kurang zoom. Kurang zoom, bentar. Orangnya dibesarin orangnya. Oh ini ya. Orangnya keliru ya. Oke Mbak, lalu? Nah ini. Nah. Ini ya? Iya. Karena Dede hero-hero. Halo Mbak Ira? Ya? Iya. Iya yang di sini kan ya. Iya. Tuh, coba lihat di bawahnya, bagian bawahnya. Tuh, kapan dia terakhir valida? 15 Juli. Tanggal 15 Juli. Itu dari connect dari DJKP-nya, bukan mereka yang klik sendiri. Berarti ketika misalnya di tanggalnya itu dia masih sebelum penutupan masa tahun pajak tuh, misalnya masih di bulan Februari, itu berarti masih harus dicek lagi ya? Dia KSWP-nya misalnya dia masih di bawah Februari, dia kan 2 tahun terakhir tuh kan dia harus bayarnya. Kan berarti kalau memang terakhir dia memang tahun 2020 misalnya kan, terakhir pengecekannya ya. Nah, itu bisa diklarifikasi lagi gitu. Berarti ketika kemana itu? Hmm? Yang bersangkutan ya. Sebenarnya kalau aku sih kalau dia sudah di-update terakhir itu 2021 misalnya kan 2021, dia sih masih memenuhi persyaratan 2 tahun terakhir itu gitu kan. 2021. Kan 2021 kan ya? Dan sebenarnya kalau dari aku sih lihatnya kalau ini connect langsung dengan aplikasi. Jadi DJKP ini ketika dia sudah memang ngelapor dia pajak ataupun dia sudah bayar pajak, dia otomatis langsung berubah gitu loh. Langsung berubah kapan terakhir. Mungkin bulan Juli itulah yang dia baru bayarkan pajaknya bulan Juli itu. Oke, di mana Mbak Fauzia? ya, Jadi janganlah ya, slide itu bukan regulasi loh. Jadi kesimpulannya nggak apa-apa ya kalau misalnya dia nggak upload, tapi memang kemarin yang aku alami ada satu ketika awal-awal gitu aku buka dia valid, tapi pas teman aku buka dia nggak valid gitu. Ada nemu juga kayak gitu sih Mbak Ira. Gitu. Terus itu tuh berlaku hanya untuk ASWP saja kah? Kalau misalnya yang lain gimana? Misalnya kayak SIUP atau NIB atau maksudnya SIUP lagi UJK atau NIB, dia lupa nggak diisi di tabel kualifikasi tapi di sikap ada. Itu apakah cukup lihat ke sikap juga atau apa menjadi gugur? Dulu nih, ini prakualifikasi konsultan atau pekerjaan konstruksi? Konstruksi. Pekerjaan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi
dia tidak input apanya, nomornya ada. Enggak. Misalnya dia lupa, nggak diisi di tabel isian kualifikasinya. Terus Disikap ada Jadi dia. kosong gitu, tapi di sikap ada gitu. oh, enggak, kalau disikap kan, kita kan nggak lihat ke sikap. Kita kan lihat dia isi. Karena gini, bedakan disikap pada saat kita di proses yang di pemilihan. Di proses pemilihan kan kita kita kan di dalam aplikasi ini kan LPSB nomor NIB-nya nggak dia input ya, berarti dia gugur. Jadi kalau ketika pengalaman pun kan misalnya di sikap dia kan upload ya. Tapi kalau ada Kalau sikap itu kalau si kualifikasi dulu kan pembuktian kan? Iya. Iya, pembuktian sama gitu. Berarti dia lulus. Berarti Pak SMP kita ada bukan kalau misalnya dia nggak respon, dia mulai valid atau valid. Nah, jadi nggak bisa. Jadi memang ada pembuktian. Jadi sikap itu memang ada pembuktian. Konsultan. Ya, kalian tapi membuka deh, lihat kan mereka ada yang sudah dipublish tuh datanya, yang sudah dikonfirmasi, lihat satu lagi. Jadi saya harus sudah dulu. Cuman kalau memang untuk mempermudah, bisa aja pakai kayak aku sih. Kita pakai capture, dia gugur. Aku ini kan. Oke. Ya. Ini pertanyaan Mbak Uzi itu disyaratkan KSWP, kemudian apa yang diisi Mbak? Jadi misalnya itu, yang bisa diidentifikasikan cuma nama NWP. Nah, itu kalau nggak itu. Pokoknya kayak ya. Karena itu kalau model ya, menyampaikan Masih belum. dari DJP online-nya ternyata di Iya, nah, kan diambil kemana? Karena misalnya gini, tapi atau informasinya masih pada pertama kemarin atau masalah ini sudah enggak dia enggak pakai itu ya sebenarnya di awal itu kan menurutnya dari dia apa harus apa gitu ada yang apa gitu ya itu ya dia kan CTP itu bisa lulus nanti Oke. Terima kasih. Lanjut ya. Sudah yang nomor 2. Oh ya, di Pak. Oh iya. Oke, masih Bu As dari Kemenkes. ya itu pesan Bu SPP itu jadi banget Iya. mungkin soal Coba jadi konfirmasi satu coba coba. aku bilang itu ya kalau dia mau apa jadi itu ngasih ngasih resminya perusahaan Oh, ini Mbak. udah kasih sekarang apa yang mereka mesti Terima kasih. Oke, terima kasih. Serangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, ya. Yang dilakukan nih. enggak ada Saya masih tunggu laporan. Sementara kami personel Kopjan kurang. Saya disebut sebagai Kopda. Oke, saya banyak uangnya kan. Jadi dasar. Seperti yang tadi salah mati. Berarti kan dalam permen itu kemarin itu ada dua kan ada versi lagi kan. Itu jika bisa cek. Padahal kadang jaringan itu lelet gitu Mbak. Kadang ada yang muncul kadang tidak gitu. Makanya ini memakai yang bukan saya itu masih saya tidak ngerti. Sekarang pakai ini. Kadang enggak Mbak. Coba udah keras jadi dalam bulan itu harus pakai Mbak. Kalau kita tidak ada. Itu salah kita itu mau kemudian. Dia sikap tidak jadi pajak dia gitu. Kita mungkin ada masalah saya terima enggak gitu. Kalau semua masalahnya orang pajaknya mau ngasih tahu status validnya. Ada yang kita sendiri Mbak, di aplikasi Mbak, ada album itu. Apa sudah lihat dalam pertemuan sudah bisa lakukan di foto di aktif. Itu sudah foto ya. Jadi sekarang kan buat yang terakhir namanya. Mbak di dokumen kalau dia misalnya dia mati harus ada mereka dikasih Mbak realisasi dalam dokumen itu kami buat. Coba kami kan kadang kalau dalam itu kita tadi enggak apa. Tapi kan realisasi kita langsung malah. Itu yang kita dari Mbak. Kita enggak harus Mbak kasih. Jadi aku tadi masih berlaku SBU. Itu SBU 2 dan belum. Ya itu tadi dalam SBU. Jadi kalau memang dia bisa bahwa dapat SBU elektronik bisa kemudian gila terus dia harus biasanya mereka itu sudah punya capturean mereka sudah punya capturean verifikasinya itu satu. Yang kedua kalau verifikasinya jadi hasilnya dengan cepat jadi ingat ya bahwa yang namanya emas dalam SBU transisi ini adalah habis masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember itu maksudnya. Itu itu sama lingkupnya. Jadi kayak kemarin kejadian aku itu asosiasi itu tanggal 2 Juni kan. Aku cek kemarin pengajuan 2 Juni. Aku enggak bisa dari SBU tahun 2020. Yang sudah kita kan dia habisnya kapan? Oh antara tanggal 1 Januari sampai 21. Nah, kepalanya sampai 21 yang tanggal 20 jadi otomatis masih berlaku tuh, otomatis sampai berlaku sampai dengan Desember kan. Jadi kalau ternyata dia statusnya bisa dia nol atau memang tidak dari karena nggak mungkin asosiasi itu mengeluarkan surat keterangan itu di bulan 15 sekarang karena asosiasi itu sebelumnya tapi bukan saja gitu. Kita bicara Mbak.
Saya ada beberapa rekan saya bagi mendukung sisa di bukan. Cuma itu mau bikin tambah syarat. itu Pak. Dan sih nggak usah, karena syarat tenaga tetap itu kan memang wajib. Ada langsung SPU Ada ada itu. PJT sama PJT. Mau mungkin kayaknya tenaga tetap kayak apa ya? Ya, sudah ada SDPO, PPH 21. PPH 1. Itu iya. Cuma bahasa ada nggak kalau kita di tenaga tetap yang kita minta itu langsung untuk mengundurkan. Cuma diksi kalau kita pakai kalau tetap tidak boleh tawarkan dulu pakai. Ada yang di tenaga tetap itu dari tempat lain. Iya, betul Pak. Cuma kan dia kan kalau dia udah kalau satu pekerjaan kan yang boleh kita kan pengalih Pak. Itu beda kalau kita sudah kalau untuk penugasan pasti dia nggak bisa double. Nah, ya sekarang kita tidak tenaga tetap mau 5 kan. Cuma kan biar kalian lagi ya. Kalau langsung sama dia kan kapan Pak? Belum sudah kan kita enggak kalau harus kita Kalau aku sih nggak sarankan ya, cuma misalnya tetap itu pembobotan gimana berarti di administrasi ya, berarti harus ada tenaga tetap itu harus lagi ya sampai di sana ya, nanti berat justifikasinya juga, salah. Oke, baik ya kita lanjut. Dia ada lagi mau kesimpulan? Oke, silakan. Lanjut ya semua ya. Ini ya kayak ada sebenarnya ada dari jadi ada semacam bagaimana ya. Kalau misalnya ada satu misalnya personil manajerial kan kalau saya di kan melalui namanya sikap atau apa ya jadi mungkin pengalaman kerja namanya itu cukup dengan lihat di aja gitu. Itu pasti mungkin bisa integrasi dengan aplikasi lain gimana. Ini sebenarnya saja pendapat aja. Oh, itu kan. Sebenarnya pengalaman kerja itu buat yang sendiri walaupun kan mau ngecek SKS-nya karena dia tanya atau destinasi itu tidak dalam studi sebenarnya di sana gitu kan. Di kan ada tuh sampai teman-teman kuliah dan mengumpulkan kan pengalaman tidak dalam data IPC yang belum ditanya. Nah, saya tidak dia input di sana kan itu kan persyaratan mereka misalnya untuk LPSK yang dari untuk itu biasa untuk naiknya dia sendiri personal kan. Itu juga kan saya waktu pengalaman itu kan. Kalau di Perlem 12 kan pengalaman personal manager itu pengalaman terkait dengan pekerjaan khusus apa tidak? Ya, ini terus beberapa tahun kerja. Saya akan dapat integrasi ya. Saya berharap kita juga ada semacam integrasi ada masa depan ya. Ya, LKPP kan. Ya mudah-mudahan ya udah simpan udah apa peralatan prinsipnya dia peralatan kan. Iya, betul. Oke, kita semua. Kita lanjut. Yang masih paham jenis itu apa ya, Bu? Nanti masuk. Memang konsepnya sekarang lagi menyiapkan ya. Ini pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis. Dan ya pasti pengalaman bisnis. Sebenarnya pengalaman yang jenis dengan yang ada yang pengalaman bisnis 10 tahun terakhir itu sama. Ya, jadi hanya sejenis itu dia ada subklasifikasi itu adalah RE, misalnya RE 104, RE 04, RE 20 berapa ya, RE 202 lah ya. Nah, maka pengalaman itu harus di RE 204. Kemudian subklasifikasi 07 bangunan pendidikan. Artinya pengalamannya harus dengan pengalaman pendidikan pendidikan. Jadi beda dengan klasifikasi dari saya bangunan gedung, suruh bangunan gedung, itu yang ada klasifikasi dengan SBU-nya, misalnya RE yang di sana yang RE 204, pengalaman yang harus dimiliki dengan lingkup kerja RE 201 atau 202. Nah, harus bicara mengatur sebenarnya kita lagi ada itu untuk besar ya soalnya sebaliknya ya kalau saya materi pasti nanti sendiri yang saya mungkin baru dari ini itu karena evaluasi dan kualifikasi ya sedang membawa dalam hal yang tentang aplikasi di tanggal kami mati ya terus kita ya saya misalnya kualifikasi media 7 ini aku nggak sedih ya lalu nah yang menarik sekarang KSO itu dulu ya namanya KSO untuk kualifikasi kecil namun di PP pada tahun 2021 kualifikasi tidak atau KSO diciptakan dan tidak diperbolehkan. Jadi kalau tidak masukan produksi diperbolehkan melakukan KSO. Nah, ini kalau mulai prosesnya berarti sampai 10. Sekarang dengan tadi registrasi untuk dimasukkan di dalam Nah, lalu wajib semua KSO izin usaha bidang jasa konstruksi dan bentuk SPP wajib memiliki pemerintahan peluang dan peluang terakhir. Oke, jadi evaluasi KSO ini, misalnya namanya SBU persyaratan menengah untuk menengah dan besar itu 2 SBU. Misalnya BG 01 lalu BG 02 ya. Nah, kalau dia menengah itu bisa nanti artinya silakan boleh punya BG 0 BG 07, singkatan BG 01 gitu ya. Nah, aku nggak hal lingkupnya itu ya. Nah, tapi kalau menengah dulu, misalnya buat SBU, SBU-nya si level harus memiliki kedua SBU ketika anggota SBU tersebut. Nah, dia sering melengkapi itu ketika dia setara atau dia lebih setara ya, setara. Oh ya, ketika dia setara. Kayak besar itu enggak. Setara dengan menengah. Kalau yang sama SKP dan SKP, SKP, nah bisa mulai ya. Tapi kalau biar kita ya, udah tinggal sedang. Jadi evaluasi berdasarkan kualifikasi penyedia, evaluasi berdasarkan kualifikasi SBU, evaluasi berdasarkan KSO, evaluasi berdasarkan pengalaman penyedia, berdasarkan KSO. KSO yang menengah kecil, yang itu kecil, tapi nggak boleh besar menengah, besar dan besar. Ini yang di skip ya. Ini sama ya, evaluasi berdasarkan KSO, menengah, yang lain sama ya. Ini yang lebih dari KSO-nya, ada yang kualifikasi. Untuk evaluasi berdasarkan pengalaman pekerjaan sejenis, kalau KSO, maka evaluasi pengalaman itu menjadi untuk dilihat dari pengalaman pekerjaan sejenis tertinggi yang terlihat dari kontrak dan setelah. Jadi dia memang alat melihat ternyata perjanjian KSO-nya waktu pembuktian cuma dia 33 juta. Maka sebenarnya yang kita input adalah nilai pengalaman yang di 300 juta. Jadi nggak bisa diambil karena kita dari nilai ini. Nanti akan pengalaman tinggi itu akan menjadi mengalir ke seluruh. Ini masih judulnya. Berarti nanti materinya bisa ada ini
dalam dasar Kapolda itu ya, konsultan itu dengan 2 orang di luar Sulawesi. Dan sebenarnya lompat dan ini memang konsep dari lompat itu adalah pemberdayaan pelaku usaha papua. Makanya saya tidak diskusi ya, di kelompok diskusi itu khusus untuk pelaku usaha untuk apa? Untuk daerah Kabupaten Papua posisi daerahnya maupun Sukon. Itu istimewanya daerah Kabupaten Papua dan memang di bawah pemerintah itu hanya apa? Jadi pelaku usaha yang tidak bisa apa itu bukan pelaku usaha. Kemudian kualifikasi, kualifikasinya adalah jam tentang ya. Pokoknya benar ya, data yang diisi dengan data yang diupload. Nah, data kualifikasi yang diisi dengan yang diupload itu beda dengan MAPI. Artinya ketika ditemukan dua data yang berbeda, maka internal ada data yang memenuhi syarat. Ya. Lalu untuk syarat pemberian kualifikasi untuk persyaratan desa yang kita lihat adalah kontrak lalu PAST atau kita bisa lihat pembayaran pajaknya atau persyaratan yang biasanya langsung gitu kan. Itu bisa digunakan itu ataupun referensi itu bisa digunakan untuk menyatakan bahwa ini pengembangan dapat diberikan. Nah, yang kualifikasi. Ini dalam sudah diatur bahwa pemberian kualifikasi itu adalah direksi yang namanya ada dalam akte pemberian atau perubahan atau yang sama perubahan. Lalu termasuk direktur yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pemberian atau perubahan. Lalu karyawan adalah langsung ditawarkan dokumen otentik atau pejabat yang bertindak SO bersama SO. Nah, yang merentau AS Rekod atau potong pajak SPP pasal 21 A1. Nah, ada juga yang namanya kuasa direktur boleh nggak? Aku bilang kuasa direkturnya dia ada nggak namanya dalam akte pendirian perusahaan? Kalau tidak ada, artinya itu usaha yang dileges ya oleh akte notaris. Jadi perlakuannya akan sama buat pelapor atau buat pajak. Padahal direktur itu dia yang memberi kuasa direktur. Tapi memberi kuasa tidak dari perusahaan. Maka yang melakukan dilapor tadi. Ini sama tanda tangan kontrak, nah, gitu kan? Kuasa direktur. Kalau nanti ada akte bisa, kalau ada akte itu menerima kuasa yang leges gitu kan? Dan kita tidak mengungkap untuk tanda tangan ya. Supaya fungsi ada fungsi ada untuk tanda tangan kontrak ada tanda tangan. Ini nanti sebagai bahasa usaha, berarti kan sebenarnya usaha dari si undang ST dan berarti maka nanti masih bisa kontrak. Ini ya bunyi. Kayaknya saya belum kan. Ya, jadi kalau untuk supon, nah itu ya kalau kerjanya dia kurang masuk akun, dari referensi maka itu itu. Nah, jadi kalau supon yang pertama untuk ini kalau apa ada alokasi pelaksanaan kerjaan yang harusnya alokasi enggak untuk sektor nah pelaku usaha itu artinya nanti punya salah apa duit di rumah dia jadi enggak perlu dari usaha ya 20%. Nah, udah kalau yang benar apa benar. Nah, kemudian apa yang dilegalisir dalam tempat setempat yang benar surat kenal atau akte lahir. Ya, sebenarnya. Ini klarifikasi juga sudah ini. Masalah ya, kuatnya karena ya, sudah benar ya. Oh, jawaban harus dijawab oleh Kopda setelah lihat masalah ya. Jadi bisa skip. Nah, kalau kurang dari 3 ya berarti ada prakualitas ya. Nah, sudah kualifikasi ulang ternyata khususnya cuma ada prosesnya aktif kan. Kalau ada satu seperti pendidikan langsung. Ini sedangkan kalau untuk selanjutnya kita mempunyai usaha. Oke. Nanti yang di sini ya, kalau untuk yang kursi kan nggak banyak ya perubahannya ya. Cuma mungkin nanti aku cerita karena di sistem gugur. Jadi beda kayak prakualifikasi kita konsultan. Yang aku lisensi dengan posisi kita diskusi. Waktunya saya tadi. Aku mau di sini. Nah, kebetulan slide kalau saya dalam konstruksi ini kan aku ditim dengan apa yang di bawah dasar dan ini mungkin punya dia. Jadi aku hanya berapa? Ini sebenarnya beli Imadi Hiryana. Ini tentang abstrak ya. Paling aku mau tunjukkan berkaitan dengan ide listrik ya. Sama kayak di jasa konstruksi untuk SBU yang di sini. SBU juga tetap sama. Yang beda itu nanti gini, tunggu sebentar. Atau beli sama PPP sama sama ini. Memiliki, nah yang begini ya untuk berkaitan memiliki paling kurang 1 pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Kecuali bagi pelaku usaha baru berdiri pada 3 tahun. Nah, ini apa? Lalu ya penyedia yang baru berdiri pada 3 tahun. Kita ketahui segmentasi kecil sekali dari namun untuk usaha yang baru berdiri pada 3 tahun itu dia tidak wajib memiliki pengalaman sampai nanti di semuanya. Nah, ketika penyedia yang baru berdiri pada 3 tahun ingin mengikuti paket pekerjaan antara 2,5 miliar sampai dengan 15 miliar, maka penyedia tersebut harus memiliki pengalaman subbidang. Subbidang itu apa? Misalnya memang persyaratan di bangunan gedung. Kan? Maka bangunan gedung itu berapapun nilainya harus ini. Berbeda dengan tadi. 3 kali NPT ya. 3 kali NPT, 3 kali NPT dalam bentuk 15 ya, 15 tahun terakhir kan. Nah, kalau dia berapa saja nilainya? Katakan 10 juta, kalau nilai yang bagus, mau 10 juta, mau pemecatan, mau apa, tapi dia wajib memiliki pengalaman. Namun, untuk penyedia yang punya pengalaman, yang punya 1 tahun, itu dia boleh punya pengalaman apa saja. Berdiri lebih tahun, pengalamannya tidak punya pengalaman apa saja. Bayang nggak? Bayang? Anak bayi baru lahir kok disuruh punya pengalaman ya. Namanya anak bayi lahir masih bayi ya, Mbak? Iya. Tunggu aja tahun lagi kalau dia mau ikut. Jadi pengalaman sih. Jadi bayi. Tapi juga yang ini, Mbak. Jadi begitu dia makan. Bayi berdiri. Yang aku kan sebenarnya lebih bidang. Enggak. Justru kalau yang salah kerja sebelum aku sudah boleh makan. Jadi sebidang itu kalau BG apa ya, Bapak BG-nya? Iya, di bangunan bidang ya itu. Mas berdasarkan kalau sudah sesuai kan. Ya. Nah, kalau untuk pengadaan langsung ya pengalaman paling kurang 1 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah.
bukan pekerjaan konstruksi apa saja, tapi pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SSB. Itu kan di bawah untuk, maka dia punya pengalaman GG untuk memang tidak, karena memang langsung dikompetisikan. Tapi paket itu 15 ada dikualifikasi. Jadi dia tidak pengalaman di 07. Malum biasa pengadaan langsung, tidak ada mana. Langsung pengadaan. Langsung pengadaan. Yang penting langsung pengadaan. Ya. Oke, lanjut, Pak. Berkaitan dengan SKP, memenuhi sama paket dari hasil tender terbatas ini lagi ya. Sorry. Lalu peserta itu tidak dapat kita gugurkan jika dia tidak menyampaikan SKP. Yang menyampaikan SKP itu adalah POP ya. Anak banyak banget menambah itu bukan tapi tidak menyampaikan perhitungan SKP. Aku bilang lagi. Peserta itu dia harus menyampaikan pengalaman kerjaan atau dia menyampaikan data pengalaman kerjaannya. Terus dia sampaikan pula betul itu karena ketika dia menyampaikan, tadi tidak menyampaikan ternyata berdasarkan hasil kualifikasi dan hasil teman Jogja, data SKP ternyata dia masih data pengalaman kerjaan tidak SKP dia masih punya 2 SKP. Maka dia masih tetap kita luluskan. Namun kalau dia ternyata datanya sudah 5 dari ibu langsung lakukan karena dia menyampaikan data yang benar. Jadi maksudnya bukan SKP dari cara berat itu bukan. Lalu yang ada sesuai dengan subbidang klasifikasi layanan SBU ini bisa ya. Oh ya, SO itu hanya untuk platform. Jadi kalau untuk anggota tidak dipesertakan tadi. Jadi jangan sampai nanti ya. Oh ya, SKP termasuk pada langsung ya. Ya, bentuknya SKP untuk jadi yang harus dihitung SKP-nya mulai pengadaan langsung. Ada yang mengikat mendokumentasikan datanya. Kalau jadi sudah kalau ya kalau misalnya langsung pengadaan mungkin tahu kalau yang kayak kalau blacklist loh. Oke. Ini sudah saya menunggu yang untuk masuk. Terus kualifikasi hanya bisa kualifikasinya misalnya yang penting ya ibu terjadi misalnya dia kan hanya boleh untuk pekerjaan yang besar kompleks ya sudah mulai tidak kompleks itu cuma menengah gitu kan nah, artinya harus dijustifikasi nih kalau mau pakai sertifikat ini harus ditetapkan kompleks di menengah gitu kan tuh kalau di KSO sama ya sama untuk bersama kualifikasi usaha kualitas dan ini yang wajib ya sebelumnya di kedua KSO itu MBB dan SPO itu lagi MBB dan KSO-nya kepentingan perusahaan dan pengalaman dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dan SKP itu ya dan untuk MSO dan KSO harus memiliki salah satu SBB yang persyaratan nah dari kecil dan itu harus memiliki SBB tersebut oh ini saya lupa ini semuanya sampai dia besar dengan kecil besar dengan besar besar menengah menengah dengan kecil dan untuk itu dari KSO semua itu boleh ya sama ini sama juga nah SKP di latar SKP kedua ya hari kedua ini ada boleh ya kalau pada saat saya punya dia jadi kalau yang di levelnya itu hasilnya adalah DG 004 di Anderson maka ini adalah kalian sih langsung di ini untuk bisa saya saya tamu ini juga tinggal dikit lagi kan oke sekarang sudah pecahan Papua SKP berdasarkan SKP itu dinilai berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain dia sudah kontak menang kalau dia telah dilaksanakan itu SKP lagi berarti dia sebagai pengalaman perusahaan buka aja makul ini pertanyaan aku kita ya, intinya yang namanya pelaku usaha itu harus melibatkan pelaku usaha atau produk. Jadi kalau maupun kecil tidak kecil, diskret, dan supon. Ini dalam peraturan media sih, KSO-nya memang di atas 2,5 miliar sih. Ada juga pertanyaan, itu sebenarnya kisah miliar kan? Nah, itu pemberdayaan pelaku usaha di Papua. Ada terusnya, jadi tidak khusus ya. Karena jika data kualifikasi juga ada penawaran teknis. Tetap tidak boleh salah kamar. Jadi kalau untuk kerjaan konstruksi ya misalnya dia kan yang misalnya kata polisi itu ada juga tadi yang harus di kalau dari kualifikasi berarti dia tidak memiliki dokumen atau teknis. Ini aja, terus belum nanya nih. Ini sama ya, untuk kualifikasi juga harus disebutkan kualifikasi itu harus betul yang ada dalam peraturan tetap seperti biasa. Dan oh ya, udah tidak terus ya. Jadi kita tidak dari tapi kalau yang menggunakan part 3 ini enggak kurang namanya ya Pak Ibu maka harus tetap mengalokasikan river auction-nya dulu 1 menit. Nanti setelah 2 menit itu baru penerapannya. Nah, biar biasanya sisa diskusi nih. Nah, yang tuh masih belum Pak. Ya. Oke, ini yang dilihat dulu saya Pak. Enggak kan? Hah? Enggak. Yang pertama, terus kerjaan kualifikasi tadi. Ya. Kalau kualifikasi untuk prakualifikasi ini lebih mudah ya, karena dia cuma ada tidak ada. Pada seksi Pak dulu. Kalau pada seksi, sebenarnya kalau yang seleksi itu masih dia kan membedakan pengalaman itu doang ya, pengalaman itu masih belum dia. Kalau mau ada Pak Melki nggak di sini? Kalau ada Pak Melki, dia sebenarnya kertas kerjanya dia sambil konstruksi ya. Kalau untuk musik akuasisi kalau lagi di share apanya di share kertas kerjanya, biar di share. Coba nanti saya belum saya jawab. Karena dia sudah rapi kalau mau harus mengukur kalau seksi yang belum ada iya Bu di Zoom di Kementerian PUPR. Jadi habis itu lari ke konsultan lagi. Kira yang bikin riset satu lagi maksudnya tempat usaha. Untuk bisa media apa ya? Untuk pekerjaan untuk jasa konstruksi tidak ada. Tidak ada persyaratan untuk menguasai bentuk dan usaha. Jadi abaikan saja. Oke, itu masih ada ya Pak ya? Ada sistem yang ada ya. Ya, oke. Nah, kemudian dibahas lagi Pak tentang kualifikasi pada ada besar dilihat dari mana anggaran apa gimana gitu, Mbak? Dari HPS. Dari HPS atau pagu anggaran. Oke. Jadi kalau
segmentasi jasa konsultasi berapa sih? Segmentasinya 1 miliar. Kita bisa lihat ya, berkat konsultasi 1 miliar, sampai menengah itu di atas 1 miliar, di atas 2,5 miliar besar. Pekerjaan konstruksi sampai dengan 2,5 miliar, miliar kecil di atas 5 miliar. Karena Oke. itu yang mana? Di atas Mbak. Kita lihat dari angkanya ya, dari PS-nya. Ya, kan banyak penyedia yang tidak menginput data pekerjaan yang sedang dilaksanakan di kualifikasinya. Kemudian selalu ini yang sebenarnya tadi. Iya. Kan bahasannya itu kan informasi media, kalau Puga dapat mengetahui informasi tersebut. Kan kadang kayak aku ngalaman dulu ya. Aku dia menang nih, ada yang nyanggah. Dia ngomong tuh, saya tahu, dia langsung itu kenapa dia itu menang di situ, SK-nya sudah bilang. Kadang-kadang informasi itu dapat kita telusuri kan. Nanti kami akan klarifikasi, ternyata dia memberikan data yang benar, misalnya lebih 7. Oh gitu, seperti itu. Jadi ya misalkan data informasi tidak akan memang. Iya. Ada rekan fungsional yang membuat aplikasi ya? Yang dari itu masih aktif kayaknya. Masih. Jadi bisa digunakan di situ yang NPWP-nya. NPWP-nya langsung saja. Aplikasi ya, termasuk EPL-nya ya. Iya, tinggal dikasih aplikasinya ada setidaknya. Iya. Gitu. Bisa pakai tuh Sidoarjo yang punya Sidoarjo aplikasinya. Kalau di isi ini sebelumnya. Ini kesulitan agak ini masa kualifikasi. Oke, hari besok kita bahas yang berbeda ruang virtual yang berbeda. Ya. Oke, dari Mbak Mora, macam TM. Materi begitu, aku materi dulu bahas. Materi banyak bagi atau kerja. Materi mah bagi. Saya yakin kalau proses untuk kualifikasi udah siapin. Iya. Iya. Oke, TKDN. Yang menentukan TKDN gimana caranya, Mbak? TKDN itu PPK nentuin loh, bukan Pokja loh. Iya. Jadi kalau PPK netapin TKDN-nya tidak menentukan PPK, ya kita harus hitung kan. Karena itu TKDN berkaitan dengan yang diterapkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Terus ada daftar dagangan yang sudah diterima. Jadi harus ada PPK. Jadi juga nggak usah Pokja lah, evaluasi ya. Dan jangan ada ya yang tidak menyampaikan TKDN terus teman-teman gugurin ya. Aku kemarin sempat ada yang gugurin TKDN terus TKDN itu tidak menentukan, tapi tidak akan mendapat preferensi harga. Oke, banyak orang saya dari ini Resa Gumilang. Benar gitu saya temukan sedikit diulang aja. Kalau pada saat kualifikasi, kemudian kualifikasinya tuh yang pasca dokumen kualifikasinya itu tidak diinputkan juga dalam kualifikasi dan dibawanya lama yang dijawab dulu. Itu bagaimana kami jurusan atau tidak? Tadi terpotong pelan Mas. Gugur menanyakan peneliti. Dia mau tetap kali ya. Mana ya rata-rata kalau untuk kualifikasi kita nilai sama kalau itu deteksi of yang saya itu yang jelas gugur. Malah gugurnya di administrasi ya Pak ya? Ya di kelengkapan administrasi itu. Ada buktinya, itu kan adalah dua bagian yang berbeda gitu kan. Betul. Oke, yang lagi belum ada, kita lanjut ke yang Fatur Rohim, Mbak. Gimana cara menentukan yang ada kecil? Maksudnya gimana Pak Fatur Rohim? Kalau ada boleh buka aja mic-nya nih. Ya maksudnya apa? Gimana? Bisa bedakan. Silakan Pak Fatur Rohim. Ya, jelas. Ini mungkin kan misalkan personal attendant. Kalau bisa kita lihat dari aktenya dia masuk usaha dia pernah gitu. Oh, di perusahaannya Mbak mengidentifikasi ya. Kalau dia itu ya. Ya, kelihatan ya. Kalau dia sih benar. Dia kalau untuk di OSS itu perlu KBI juga jangan itu untuk menunjukkan kecil. Kalau kita lihat dengan bisa dilihat ya, bisa foto. dari Pak Taufik. Bisa juga dilihat apa ya Pak modelnya ya? Kalau di PT itu bisa. Bisa. Yang lain Mbak? Kalau di SBU itu memang ada K1, tapi dia cuma K aja. Kalau di SBU sih dia cuma ada MB aja kalau SBU. Ini sebenarnya dengan pengadaan kayak ya, apa untuk pengadaan barang kayaknya. Mas Rohim bisa dilihat Mas? Iya, sebenarnya dibagi kamu lebih barang ya. Ya kan kalau lihat ini dia dia dilihatnya di sana. Iya. Terus ada pertanyaannya itu. Pertanyaan apa dari Mas Ben ini? Bentar, tadi aku melihat tadi artinya kalau sudah dihitung sebagai pekerjaan yang sedang dilaksanakan, bukan yang sedang dilaksanakan pengalaman kali ya, maksudnya pengalaman. Pekerjaan subkontrak itu kita hitung pengalaman kalau dia preferensi. Kalau ada preferensi tidak bisa. Oh, ini dari Pak SAP ya? SAP ini yang ingin saya tanyakan di dalam saham mendapatkan pekerjaan pada bulan Januari bagi 12 besar pada sendiri. Lalu dicoba menjadi contoh untuk konstruksi dengan 300 juta. Secara SAP masih mungkin pekerjaan. Tetapi bagaimana dari satu barang kecil yang maksimal 12 miliar per tahun? Sedangkan bila dimenangkan Februari sudah menjadi total 5,5 miliar. Apakah masih boleh dan KHI dari menjadi tersebut mengalami usaha? Ini sih kalau dengan SAP kita hanya bicara pekerjaan yang berkontrak ya. Itu biasanya dari tahun menengah besar itu ya dia punya SAP maksimal 6 kan. Kalau kita maksimal 5. Jadi kita nggak lihat jumlah pengalaman. Kalau kita sudah bicara dengan sarjana saya bagi itu Santi gitu kan. Kita bicara pada persyaratan tender. Kita hanya bicara SAP itu, tidak bicara SAP dihitung atau misalnya tidak boleh melebihi 15 miliar. Kalau ada itu bisa digunakan paling besar. Ayo Mbak di chat manajerial. Kita kan kualifikasi. Kualifikasi saya kan ya itu dannya. Ada fungsi ambil ada fungsi sebenarnya yang disyaratkan tapi tidak dievaluasi. Terus kemudian itu dievaluasi pada saat tender. Keliru dan dievaluasi. Yang tidak dievaluasi itu adalah bentuk SK-nya.
itu dievaluasi karena IKP 8.2 dan IKP 8.3 itu jelas bahwa Kopda tidak melakukan evaluasi terhadap SKK. Sedangkan IKP 8.3 personil manajerial itu serahkan pada saat setelah terima lapangan itu pada yang menteri. Jadi dievaluasi Pak ya. Namun yang dievaluasi personil manajerial itu hanya berkaitan dengan pengalaman personil tersebut pada paket pekerjaan konsumsi apa saja. Yang diberikan melalui CV, pengalaman atau referensi dari menteri kerja. Oke. Ini yang biasa dari ada Bapak yang bisa ya kali. Kualifikasi pertanyaannya ya. Diambil dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini tentang relasi yang aku kasih. Caranya tentang sebuah ya, kan ya, lupa jelasin. Nah, masalahnya untuk di itu, ada perusahaan yang siap sedangkan perusahaan itu ada dua atau tiga baru semua. Nah, keduanya bagaimana? Apakah perusahaan baru yang sudah lama berdiri atau berdasarkan lokasi dengan pekerjaan atau pekerjaan yang pertama nyeri? Itu sudah harapan palsu. Itu kan sudah. Dia nilai kok. Harapan palsu itu semuanya. Mana ya tadi ya? Tuh. Terus tuh. Tidak memberikan mana diberikan 0. Yang bagaimana diberikan 0. Tidak diberikan pengalaman diberikan 0. Ya udah. Kan? Bisa kita. Ambil dulu kali. Ya, yang kalau untuk sampel dan lain sebagainya Dikalikan. itu Itu bukan dengan 0. Tidak diberikan mana diberikan 0. Ini tidak masuk. Tidak masuk. Oh, kalau pikiran saya sih nanti dia masuk terus satu karena di LDK-nya. Masuk. Tapi tidak 0. Terus kalau di konsultannya justru ada persyaratan pengalaman sejenis. Kita dulu kan. Otomatis tuh masuk ya. Ya jangan ikut lah. Tapi boleh lagi Pak Bos. Tapi ya sadar juga ya. Jangan banyak berharap tuh ya. Jadi gini ya. Jadi ya boleh boleh. Ya ulangin. Urangin. Silakan. Terima kasih Bun. Yang tadi apa sih kriteria yang di podcast lain untuk kita modifikasi karena tadi yang pengalaman nilai 0 timbangan koma kecuali untuk pengalaman yang gitu. Boleh nggak? Boleh. Kalau kan nggak fair juga ya. Kalau menurut boleh, tapi sekarang yang jadi yang udah di ya. Tapi ingat ketika nanti ditolak oleh PPK, ini jangan kalau apa PPK mau terima pidana tidak punya pengalaman. Jadi ketika ini bantu PPK, berarti Polda tidak boleh mensyaratkannya. Walaupun sudah teknis kualifikasi pemuta punya ujian keren. Ya. Jadi Bun soalnya Bun. Ya kan? SBU-nya punya. Jadi persyaratan kualifikasi selama dia masih dapat ditolak tidak oleh PPK maka itu bekerja. Saya tahu siapa? PPK kan? Memang boleh. Betul, Pak. Tapi dia bilang apalah paketnya ini boleh lah yang berapa? Tambahkan seperti kata Pak Reza tadi. 0. Ditambah kecuali untuk yang iya kan? Ya. Jadi boleh disebutkan. Ya karena dilemanya dengan yang masih bayi itu Bun, maksudnya nggak fair di presentasi. Itu ada langsung lah. Karena tadi perancangan jembatan. Apa tadi sih belum usaha membeli. Gimana Pak? Beliau pernah di PPK, Pak? Ada di PPK. Saya mau dikasih dulu. Kalau aku sih di PPK mau. Karena ini benda ya pengalaman juga berkaitan dengan perancangan gitu kan. Walaupun ngomong, oh kan nanti kan tenaga ahlinya nanti yang paling tinggi bobotnya. Tapi aku tuh nanti apalagi tuh pengawasan itu pengalaman bilang jadi apa jadi penelitian ya maksudnya jadi faktor ya. Kalau aku nggak berani. Karena aku ya masih musola gitu jangan lah. Iya. Kita PKSD dulu ya Pak, baru SMP ya. Ada langsung tempat. Iya. Oke, baik. Kita nih Pak Fauzan nih ada lagi kita. Yang lain silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh kalau misalnya bukan podcast. Boleh, aku jawab. Tadi dia betul Pak. Ini beda. Aku tuh pengen dicerahkan nih. Kita tanggapan dan media di mana ada kayak soal kan evaluasi itu bukan kayak evaluasi si sertifikat Sekarang ada. yang bagi evaluasi. Nah itu nanti si PPK apa sih yang PPK lakukan gitu? Ya suruh dia ganti. Itu lagi dua hari ini kan memang ini berdebat nih karena kami lagi nyusun SOP untuk tenaga dan BPL dan kami juga. Ya pengen masuk option objek karena boleh yang tidak satu polisi apalagi pengen masukin SOP di sana. Jadi berdebat tadi. Jadi pada akhirnya yang lain maupun juga tidak mengevaluasi yang ikut juga yang telah juga. Aku bilang terus nanti kalau penilaiannya personilnya supaya sama nanti apa yang evaluasi gitu enggak? Syarat kan. Ya. Tapi pada saat nanti penyerahan lapangan ya Mbak Ira ya si PPK itu polusi SAA kemudian akhirnya sertifikat yang memang sudah tidak laku atau misalnya tidak sesuai gitu. Ya ini bukan tahu medianya. Hanya tadi sudah yes. Nggak boleh menggugurkannya. Nggak boleh dilakukan ya. Atau ya boleh tanyakan dengan pihak KPP gitu kan. Yang sudah menetapkan punya filosofi seperti ini. Karena pulang dari kementerian PU nggak mau gitu kan. Kementerian nggak kasih kan. Terus dari siapa itu pada saat tidak ada evaluasi sama sekali dan tinggi dari CF dan nggak ada sama sekali evaluasinya. Kalau Mbak Dede mah bukan nanya dia mah. Pak Fauzan gimana? Ini yang murah Pak. Jadi mau menghadapi PPK barangkali kan yang itu tidak nanti di alasan mereka buat ini nanti SK-nya nggak sesuai atau memang itu di KP mau di SSK dong. Iya, kita CWA Mbak Ira ngeselin kan jawabannya. Ini ada gini supaya di begitu nanyain sama Pak Emin boleh nggak? Ya alhamdulillah.
Jadi sebenarnya bagaimana saat di CM itu oleh anggota dia sudah berkontrak, artinya si penyedia ini dia harus menerima atau sesuai dengan spesifikasi yang sudah di PPK yang dengan spesifikasi kita. Nah kalau misalnya manajer kan sesuai dengan PPK, jadi bagaimanapun dia harus menyediakan tenaga manajer sesuai dengan notifikasi. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada alasan dan dari sana dan bahwa tenaga yang lama itu memang tidak mempunyai, berarti dia tentunya ini keterangan palsu dari awalnya dia bilang bahwa yang disampaikan itu adalah mempunyai SAK, misalnya mempunyai SAK. Ternyata di pelaksanaan itu yang dia tawarkan tidak mempunyai SAK dan SAK. Nah, artinya sama aja dia memberikan keterangan palsu. Nah, itu bisa diberikan sanksi dan dilakukan oleh PPK untuk menyetujui kalau memang ada persoalan dalam pelaksanaan kerjaan dia tidak bisa menghadirkan tenaga kerja sesuai dengan yang dia awalkan. Bukan alasan dia dan misalkan seperti ya, sesuai dengan standar atau sesuai dengan spesifikasi. Nah, seperti itu saya. Pernyataan tidak benar, nah itu harus sanksi enggak gitu kan dia sudah menangani fakta berita seperti itu. Besok minggu depan aku masukin tuh. Apa Mbak, gimana Mbak? Dari itu dia enggak ini itu kan karena saya kalau masalah ATM itu ada proses nasional ada yang bukan tapi membuka apa cakrawala baru itu jadi kita mereka komentar di sekarang dia sudah biasa yang dari dia dikeluarkan dia menyetujui ketika ada satu orang itu mau berkata saya saat itu kita tetap terima, artinya dia punya saran. Ada saran mereka, dia mau kan kata itu dia itu artinya dengan data yang tidak benar. Nah, itu bisa sanksi kok. Artinya kontraknya bisa kita hentikan ya Mbak Debbie ya. Kalau dia sanksi pidana, bisa jadi dengan pidana. Dan ada yang harus pidana oleh tahun ada fakta integritas. Nah, itu hubungan itu seperti itu biasanya. Ini aku masih jadi bagaimana ya kalau soalnya KPP membuat aturan itu pasti ada tujuan gitu. Ada di masing-masing kan kalau kita belum itu sebenarnya pasti tujuannya pasti ada. Pasti ada aturan yang berubah dan kali itu dia berubah. Tadi harus begini karena belum tahu ya adanya apa ada juga terus belum masuk gitu. Jadi kita mau kami untuk mereka bisa berarti mereka terus apa sebenarnya aku juga tapi seperti tadi aku sebenarnya aplikasi begini kan ini mungkin perkara menghitungnya apa simulasi dan kemudian ada pengumpulan simulasi benar ini mudah dia mudah terus diskusi dengan Pak Emin itu sama dia diskusi yang ternyata memang aplikasi itu memang tidak ditekani sampai maksudnya dia tidak dikonfirmasi kompetisi sehingga kita memang persyaratan itu tidak sedih pada saat di PNPU sebelumnya gitu loh. Baru ketemu begini yang lain lagi untung saya bermaksud nah kira-kira seperti itu. Bagaimana tadi Mbak Debbie juga menyebutkan bahwa kalau misalnya memang benar kan dari pertanyaan kasusnya yang aku kemarin itu dia dapat persoalan yang benar katanya 020 misalnya kita juga lihat ternyata dia enggak tuh katanya 020 misalnya dia katanya masih dilakukan kita nggak bisa dihubungkan berarti nanti 020 nanti sama mereka namun kasus yang seperti itu yang memang sebenarnya dia memang nggak yang diminta tapi yang langsung disebut lagi dengan tidak atau misalnya masih udah nggak berlaku nah itu setelah itu bagaimana dengan memang sebenarnya tidak karena ya jadi nanti itu nah itu apa yang dilakukan gitu jika kasusnya seperti itu. Mbak Debbie silakan. Ini jawab ini kelas apa? Mbak Ira, jadi berarti kita tahu tapi bisa apa-apa gitu kan sebagai pilihan. Enggak masuk ya? Jadi kelasnya. Lagi dari kelas juga. Jadi gini. Ya sama kelakuan kayak Mbak Dila jadi ketika dia menyampaikan waktu kita audio tapi katanya kan sudah jelas catatan yang disyaratkan ini kan. Terus ketika dia menyampaikan ketidaknya sertifikat cadar kalau dia sekarang kan masih belum ada yang masih tidak ada maksudnya yang artinya penyidiknya yang dia sampaikan itu kita sampaikan pada saat peraturan dia harus sesuai loh. Artinya dia tidak bisa mengganti kalau itu kan alasannya tidak laku lagi atau memang tidak memiliki. Nah dia memang artinya waktu dia ingin meneliti itu kan sebenarnya memang betul harus dibeli oleh PPK. Berarti bisa nggak dipakai ya subsidi? Tanda tangan itu bisa langsung dikat ya? Sebenarnya aku belum berani komentar nih ya kalau ini sebenarnya tapi aku sih sebenarnya tapi benar sekali kalau aku sih sebenarnya sepemahaman dengan Mbak Dewi. Ketika dia sudah menyampaikan dia tidak bisa kalau yang umumnya nggak punya SK berarti dia pada saat nawar itu SK bukan yang punya SK. Kita bisa dikasih dikenakan sanksi itu mungkin nanti akan kita jelaskan itu kalau mau menggunakan Mbak Dewi disampaikan di rapat penjelasan itu harus kita sampaikan dan itu tidak bukan mudah tapi pada saat pelaksanaan kayak Pak BPJS akan bayar impor masalah bahwa tenaga kerja yang akan dibayar jumlah itu sama dia bekerja itu kan sampai pada saat bisa ada 20%. Gimana? Fauzia? Jadi mungkin salah satu bentuk mitigasi resikonya ketika review sifat pengadaan ya, Mbak Ira. Mungkin bisa ya disesuaikan juga PPK ranah-ranah yang objek evaluasi apa gitu. Dan bukan PCM, rapat penentu PCM itu masih ada, tapi penyerahan personil itu sekarang masih. Iya. Benar Pak Beni itu sudah harus ada pre-construction meeting ya. Ya. Ini Iya, memang agak gimana ya Mbak Fauzia, tema juga pernah politik juga. Dalam kajian kriminal ternyata yang ditawarkan ada apa tuh nggak saja upload kita lihat beda, cuma kita tidak berkewenangan. Tapi beda aja saja ditambahkan di suratnya. Oh iya. Aku tuh bilang sama aku hantas. Ya Pak Bela. Ya misalkan di mana sih personel sudah kita cek. Ternyata pada saat PCM itu ternyata orangnya beda. Itu bisa mendapatkan atau Mbak katakan belum. Personel itu kan pada saat lapangan. di
saat di channel itu terjadi penyimpangan terkait data personil, apa yang harus dilakukan? Kayak begitu tadi, kalau Mbak Dewi tadi kan ketika yang memang dia telah tidak memilikinya, tidak memiliki pihak saat tersebut, berarti sudah memberikan data yang tidak benar. Itu akan bikin. Datanya itu apa berhenti? Kalau sudah hilang benar, ya kita sudah masuk ke sosial kita, data pidana, kan seperti itu. Pengulang ya? Ya kalau itu kan bisa naik seperti itu. Cuman itu Mbak Dewi, aku belum berani masih banyak dia, tapi kalau Dewi sudah katakan gitu kan. Jadi kita kesampaikan permasalahan tadi. Misalkan itu terjadi misalkan penyimpangan, misal ya, otomatis teman-teman otomatis naik yang nomor 2. Di situ sudah selesai. Di sistem ya? Ya, karena ada tempat informasi otomatis naik nomor 2. Nomor 2 itu otomatis kan ada itu melalui sistem. Lagi? Nggak melalui sistem. Enggak lagi lah, karena kan sistem punya SP-nya, sistem punya produk, terus ada PK. Kita sudah hanya PK dalam kontak kan? Ya, sudah dalam kontak kan sudah tadi terbentuk kita membuat. Ya, masih ada sanggah itu sekarangnya si Uya kan, tapi kalau sudah bicara benar, itu memang saatnya masih tidak. Khawatirnya pemeriksa itu melihat di sistem. Iya, kalau lah. Tapi tetap di ranahnya, PK ya? Itu bisa melalui PK. Iya, itu bisa. Oke, baiklah. Mbak, udah lewat 6 menit. Yes, ya. Tanpa mengulangi sama Bapak Ibu sekalian, kelasnya seru nih. Benar-benar produktif, kelasnya positif, pertanyaan jadi berarti kau yang memulai, kau yang mengakhiri, Mbak Ira. Jadi waktu juga yang membatasi komunikasi pada hari ini. Gitu. Jadi silakan Mbak Ira, mungkin closing statement-nya hari ini. Apa nih? Banyak yang pengen ditanya, tanya boleh. Kalau itu mungkin Mbak 10 hari Mbak Ira dengan Mbak Ira gitu kan. Zoom kita nanti kita zooman. Apa namanya diskusi teman-teman di TV ya, senang sekali ya kita berbagi diskusi ini untuk memanfaatkan yang barang-barang jasa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, saya juga sebenarnya masih dalam tahap mempelajari kelas ini kan. Jadi kalau seleksinya udah ada belum gitu kan untuk yang proses seleksinya. Belum, karena memang masih digunakan yang lama gitu kan. Tapi saya kalau nanti dia sih karena menghilangkan ambang batas yang berjumlah waktu untuk ada gitu. Secara keseluruhan tidak ada yang berubah di seleksi. Justru yang harap berubah dipakasi. Pas saya punya bukan dan benar sih kan gitu kan. Karena aku sebenarnya masih simulasikan sebenarnya itu mana sih kan. Jadi mohon sabar teman-teman ya. Untuk saya mungkin aku siapkan mungkin hari ini kurang dulu ya. Karena tadi kan dia kan ada ketika saya mau kan. Jadi sudah selesai mohon saya teman-teman ya. Baik, dan silakan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini diskusi ini bermanfaat dan saya juga mohon maaf ya apabila menyampaikan terus disikapi aku tidak berkenan, mohon maafkan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ini saya sudah Mas Angga yang mau mengenal waktu. Sama-sama ya warahmatullahi wabarakatuh. Ya para sobat kredibel sampai kunjungan kepada Banda Jasa kita sudah sudah ada di instruksi. Memang tidak akan pernah cukup. Lebih mahasiswa yang lebih pertama tidak akan pernah cukup. Silakan ikut banyak komunitas ya Pak ya. Sudah sampai buku WA, Telegram, termasuk ini. Nah, harus dipilih untuk ada persoalan kan dari orang yang dari permasalahan sendiri. Jadi terima kasih Ibu tidak ada absensi yang sudah login otomatis nanti akan kami kirimkan sertifikat materi di balik video banding nonton lagi. Dan sebelum kita dokumentasikan dulu kegiatan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar boleh ada di layar nomor berapa ya? Silakan guys dulu. Ada Pak Naim, Pak Iva, Pak siap 1 2 kan. Ada Pak Beni, ada Pak Kus, Pak Lukman. Nah, silakan satu. Nomor 1 2 ya. Oke, yang terakhir ada Mas Olis, Pak Nur, siap 1 2 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada banyak kurangan ya. Terima kasih. Yang di debat kelas si kontrak yang tentang kayu, dia yang mengisi adalah 4 sertifikat DV. Sedangkan mereka dibandingkan dengan masuk bulan. Ya, kan juga kesempatan kedua. Pengendalian kontrak dan kesempatan 2. Jadi saya itu mengikuti dibahas bisa dilihat di paling aja bagiannya. Dan kan Bapak Ibu sebenarnya email salah satu sudah kali kita kasih Mbak menjalankan berbahaya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan dalam kondisi pandemi ini dan yang akhir lagi. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.